Benarkah? Syukurlah. Akhirnya, aku akan jadi seorang ayah. Kerja bagus, sayang. Dari ruang keluarga yang gelap gulita di tengah malam, terdengar suara suamiku yang tertahan, namun syarat akan luapan kegembiraan. Satu kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat udara di lorong yang remang-remang ini terasa membeku. Suamiku pasti sangat yakin bahwa aku sedang tertidur pulas di kamar. Meski ia berusaha menekan volume suaranya, nada bicaranya sama sekali tidak bisa menyembunyikan euforia yang meluap-luap. Namun, saat itu, baik perempuan yang sedang bersukacita di seberang telepon, maupun suamiku sendiri, tidak ada yang tahu bahwa kabar tentang nyawa baru yang sangat mereka nantikan ini akan menghancurkan kebahagiaan dangkal yang mereka bangun, dan menjadi awal dari akhir yang akan menghancurkan hidup mereka secara total. Namaku Maya, tahun ini usiaku menginjak 39 tahun. Suamiku, Tirta, berusia 42 tahun. Ia menjabat sebagai manajer di sebuah perusahaan distributor menengah. Dari luar, kami tampak seperti pasangan suami istri biasa yang hidup damai dan tenang di sebuah perumahan klaster di kawasan BSD Tangerang Selatan. Memasuki tahun kelima pernikahan, kami belum juga dikaruniai anak. Setiap kali berpapasan dengan tetangga, tak jarang aku mendengar pujian, keluarga Pak Tirta itu ideal banget ya, selalu kelihatan tenang. Kalau weekend, suaminya suka bantu nyapu halaman, idaman banget deh. Di luar rumah, Tirta memang pandai bersandiwara. Ia ramah, pandai bergaul dengan tetangga, dan saat kami jalan berdua, ia selalu menyesuaikan langkahnya denganku, serta dengan sigap membawakan barang belanjaan yang berat. Mendengar pujian itu, aku hanya tersenyum tipis dan menjawab, iya, syukurlah. Namun, itu semua hanyalah topeng untuk menjaga gengsi dan nama baik di mata sosial. Begitu pintu rumah ditutup dan kami melangkah masuk, yang tersisa hanyalah kehampaan total. Di dalam rumah, tidak ada percakapan sama sekali di antara kami. Pagi hari saat Tirta bangun, ia akan memakan sarapan yang telah kusiapkan di meja makan dalam diam. Hanya suara pembaca berita dari televisi yang menggema hambar di ruang makan. Tidak ada kata selamat makan atau terima kasih, makanannya enak. Ia juga tidak pernah protes apakah rasanya hambar atau keasinan. Ia hanya memasukkan makanan ke lambungnya seperti sebuah rutinitas mesin, mengenakan kemeja dan setelan jas yang sudah kusetrika rapi, memakai sepatu pantofel yang sudah disemir, lalu menggumam pelan dan keluar rumah. Bahkan ketika aku mengucapkan hati-hati di jalan, tak sekalipun ia menoleh. Saat ia pulang larut malam pun sama saja. Ia memakan makan malam yang sudah kuhangatkan dalam diam, mandi, lalu menghilang ke kamarnya. Kamar tidur kami sudah pisah sejak 3 tahun lalu. Kami hanyalah 2 orang yang kebetulan berbagi atap yang sama. Tidak, bahkan lebih buruk dari sekadar teman satu rumah. Kami memperlakukan satu sama lain seolah-olah tidak kasat mata. Tidak ada kepedulian, tidak ada campur tangan, hanya mempertahankan cangkang bernama pernikahan. Menyebutnya, dingin saja rasanya kurang tepat. Di rumah ini bahkan tidak ada udara yang bisa menyerap panas, hanya ada kesunyian dan ketidakpedulian yang mutlak. Dari luar, kami mungkin terlihat seperti pasangan dewasa yang tenang. Namun kenyataannya, ini hanyalah permainan rumah-rumahan yang menopang mayat pernikahan yang sudah lama membusuk. Mengapa aku bertahan dalam situasi abnormal ini? Normalnya, seorang istri pasti sudah menangis histeris, melabrak suaminya, atau muak dan langsung menyodorkan surat gugatan cerai. Tapi, aku tidak pernah curhat kepada teman, apalagi menangis mengadu pada orang tuaku di kampung. Aku hanya diam, menahan napas di rumah yang dingin ini. Alasannya sederhana. Aku sedang menunggu momen itu tiba. Apa yang suamiku lakukan di luar sana, dengan siapa ia diam-diam bertemu, aku sudah mengetahui semuanya sejak beberapa tahun lalu. Tirta sangat yakin bahwa aku tidak tahu apa-apa, bahwa aku hanyalah istri yang bodoh, patuh, dan membosankan. Halah, Maya itu nggak bakal bisa hidup tanpaku. Meski kuperlakukan seperti sampah, dia nggak punya keberanian buat pergi. Dia itu cuma perempuan benalu, begitulah tatapan merendahkan dari suamiku yang berkali-kali kurasakan. Justru karena itulah, demi membuatnya lengah sepenuhnya, aku terus memainkan peran sebagai istri menyedihkan yang tidak tahu apa-apa. Aku tidak menyalahkannya. Aku tidak menangis meratapi nasibku, dan tentu saja, aku tidak meminta cerai. Ini semua adalah masa persiapan yang sangat panjang untuk memastikan satu pukulan telak tanpa memberinya celah untuk kabur. Dan momen yang sangat kunantikan itu datang dengan cara yang jauh lebih dramatis dan tiba-tiba dari yang kubayangkan. Kejadian tengah malam tadi. Saat aku keluar kamar karena haus dan ingin mengambil air minum, langkahku terhenti di depan pintu ruang keluarga. Cahaya redup mengintip dari celah pintu, dan terdengar suara manis suamiku yang sama sekali tidak bisa dibayangkan dari sosok kaku yang biasa ia tunjukkan di rumah. Benarkah? Syukurlah. Akhirnya,
aku akan jadi seorang ayah. Detik saat aku mendengar kalimat itu, jantungku tidak berdegup kencang, melainkan berdetak dengan ritme yang aneh, perlahan, dan sangat dingin. Kemarahan, kesedihan, keputusasaan, emosi-emosi semacam itu sama sekali tidak muncul. Sebaliknya, di lubuk hatiku, terasa seperti kepingan puzzle terakhir telah terpasang dengan bunyi klik yang memuaskan. Sebagai gantinya, tawa pelan meluncur dari bibirku. Di lorong yang gelap, aku tersenyum sangat lebar hingga tak seorang pun boleh melihatnya. Selingkuhan suamiku bernama Yulia, seorang perempuan muda berusia 28 tahun yang bekerja di perusahaan vendor yang sering berurusan dengan kantor suamiku. Eksistensi perempuan itu, bukti transfer hotel bintang 5 di kawasan Sudirman tempat mereka sering check-in, hingga tangkapan layar chat mesum mereka, semua salinannya sudah ada di tanganku. Jika ini hanya perselingkuhan biasa, mungkin akhirnya hanya berujung pada gugatan cerai, sedikit uang gono gini, lalu selesai. Atau bisa saja suamiku pura-pura tobat, dan meminta rujuk sebuah akhir yang menggantung dan tidak memuaskan. Tapi dengan adanya kehamilan, ceritanya jadi sangat berbeda. Karena nyawa baru telah bersemayam, mereka tidak bisa lagi menyembunyikannya. Reputasi, masalah akta kelahiran, pengakuan anak, serta tuntutan biaya tunjangan dan ganti rugi yang sangat besar. Saat ini mereka mungkin sedang merayakan kristalisasi cinta tak bertanggung jawab itu dengan polosnya, tapi mereka tidak sadar bahwa hal itu akan berubah menjadi jerat mutlak yang mencekik leher mereka sendiri. Kerja bagus, Yulia. Aku bertepuk tangan dalam hati untuk perempuan simpanan itu. Dengan ini, aku akhirnya bisa mengakhiri 5 tahun waktu yang kubuang percuma untuk permainan rumah tangga konyol yang mencekik ini. Tirta tidak tahu. Orang yang paling tenang dan paling berdarah dingin di rumah ini bukanlah dirinya, melainkan aku. Aku melangkah tanpa suara kembali ke kamarku, memutar kombinasi brankas kecil yang kusembunyikan rapat-rapat di bagian paling belakang lemari pakaian. Saat pintu besi itu terbuka, tumpukan map tebal terbaring rapi di sana. Bukti perselingkuhan sempurna yang kukumpulkan lewat detektif swasta, catatan rekening rahasia suamiku, dokumen pemisahan aset yang kususun diam-diam, surat kuasa pengacara, dan 1 lembar surat kesepakatan cerai yang sudah kububuhi tanda tanganku. Nah, akhirnya semua persiapan selesai. Aku bergumam pelan. Di bawah terpaan cahaya bulan yang dingin di kamarku, aku kembali tersenyum puas. Tirai kebisuan selama 5 tahun ini akhirnya akan segera ditarik. Keesokan paginya, cahaya pagi yang sama, hambar masuk ke ruang makan. Seperti biasa, aku menyajikan roti bakar, telur mata sapi, dan kopi hitam panas di atas meja. Jarum jam menunjukkan pukul 7 pagi, tepat saat itu, terdengar langkah kaki berat menuruni tangga. Pagi, sapaku dari balik punggungnya, yang hanya dibalas dengan dehaman singkat dari Tirta. Namun hari itu, ada yang sedikit berbeda dari sosok kaku Tirta. Jari-jarinya saat memasang dasi terlihat sangat ringan. Begitu duduk di kursi, ia langsung mengeluarkan smartphone-nya, menatap layar, dan tersenyum menyeringai. Jelas sekali ia sedang membaca pesan dari selingkuhannya, Yulia. Mungkin pesan bertuliskan, "Selamat pagi, calon papa," sedang menari-nari di layarnya. "Ada kejadian bagus ya hari ini?" Tanyaku memancing, sambil memegang teko kopi. Sebuah pertanyaan yang normalnya tidak pernah kulontarkan. Tirta tersentak, bahunya menegang, dan ia buru-buru menelungkupkan ponselnya. Kemudian, ia memasang wajah masam dan menatapku tajam. "Nggak ada apa-apa. Bukan urusanmu. Jangan banyak tanya pagi-pagi." "Maaf. Habisnya kamu kelihatan senang sekali." "Kerjaanku lagi lancar. Aku lagi pegang proyek besar." Ibu rumah tangga yang kerjanya cuma leyeh-leyeh nonton TV di rumah sepertimu mana ngerti tekanan dan kepuasan kerja semacam ini? Tirta mendengus meremehkan sambil menyeruput kopinya. "Kamu itu bisa hidup enak begini karena uang yang kucari. Jangan banyak ikut campur, urus saja kerjaan rumah sana." "Iya, kamu benar. Hati-hati di jalan ya." Aku mundur dengan tenang, melepasnya pergi ke pintu depan tanpa ekspresi. Begitu pintu tertutup dan suara mesin mobilnya menjauh, aku membuang napas pelan. Ibu rumah tangga yang kerjanya cuma leyeh-leyeh nonton TV, ya? Aku tersenyum sinis sambil duduk di kursi makan. Tirta mulai memandangku rendah dan menganggapku perempuan tak berguna sejak ia dipromosikan menjadi manajer sekitar 3 tahun lalu. Di awal pernikahan, hubungan kami masih cukup hangat. Ia masih sering tersenyum dan bilang, "Makasih ya, masakannya enak," dan kami kadang jalan-jalan saat akhir pekan. Tapi sejak ia punya jabatan, gajinya naik, dan punya banyak bawahan, sikapnya perlahan berubah arogan. "Aku ini pintar. Aku yang ngasih kamu makan." Kesombongan itu berdampak langsung pada sikapnya padaku di rumah. Jika aku sedikit saja mengutarakan pendapat, ia akan membentak, "Berkat siapa kamu bisa makan?" Hah. Lama-lama,
Aku berhenti berdebat. Membalas kata-katanya saja membuang energiku. Terlebih lagi, sejak sifat aslinya terlihat, perasaanku padanya mendingin dengan drastis. Karena aku berubah menjadi istri yang patuh dan pendiam, Tirta jadi salah paham sepenuhnya. Ia berpikir, perempuan ini tidak bisa melawanku. Dia perempuan menyedihkan yang tidak bisa mandiri secara finansial maupun mental. Lalu, ia mencari perempuan lain. Yulia Siregar, karyawan perusahaan vendor yang sering berkunjung ke kantor Tirta, usianya 28 tahun. Jauh lebih muda dariku. Aku menyadari keberadaannya 2 tahun lalu. Mulai dari bau parfum manis yang menempel di kemeja suamiku, intensitas keluar rumah di akhir pekan yang tidak wajar, hingga kebiasaannya yang tidak pernah lepas dari smartphone, bahkan membawanya ke dalam toilet. Pola klasik pria hidung belang. Istri pada umumnya mungkin akan menggeledah ponsel suami, melabrak, dan membuat keributan besar. Tapi aku tidak. Akhirnya dia berulah juga, pikirku saat itu, dan otakku justru bekerja dengan sangat jernih. Tanpa menuntut penjelasan apapun, aku diam-diam mendatangi kantor detektif swasta. Aku mencairkan deposito yang kutabung sedikit demi sedikit sejak masa lajangku untuk menyewa investigator profesional. Hasilnya sangat kelam. Laporan tebal dari detektif itu memuat foto-foto jernih mereka menikmati makan malam di restoran mewah di Senopati, bergandengan tangan, dan punggung mereka yang menghilang di balik pintu hotel mewah di kawasan Sudirman. Yang paling menggelikan adalah ketika detektif menemukan akun Instagram dan TikTok milik Yulia. Alih-alih main rahasia, perempuan itu dengan bangga melakukan flexing nyaris blak-blakan. Ngedate sama pacarku yang lebih tua. Kalung anniversary ini kelihatan mahal banget deh. Dia bukan tipe cowok yang dijatah uang jajan sama istrinya, jadi selalu ngajak ke tempat mewah. Katanya sih sama istrinya udah dingin, pisah ranjang. Kapan ya dia cepet-cepet cerai? Dari layar ponsel, terpancar jelas kenaifan khas anak muda dan rasa superioritas sebagai perempuan yang dipilih. Tirta pasti membual bahwa ia akan menceraikanku dan menganggapku hanya teman serumah. Yulia mempercayainya bulat-bulat, lalu menertawakanku sebagai tante-tante menyedihkan yang tak dicintai dan tak tahu apa-apa. Tapi, siapa yang sebenarnya menyedihkan di sini? Selama 2 tahun ini, aku membiarkan mereka bebas sambil merekam setiap jejak langkah mereka. Semua bukti sudah didigitalisasi dan disimpan di beberapa tempat terenkripsi yang aman. Di saat yang sama, aku sama sekali tidak menghabiskan waktu dengan leyeh-leyeh nonton TV. Bersembunyi di balik kedok ibu rumah tangga tak berguna. Aku mengambil sertifikasi secara online. Memulai bisnis konsultansi dan investasi secara remote, dan diam-diam mengamankan sumber pendapatanku sendiri. Dan yang paling penting, aku menggali kondisi finansial suamiku hingga ke akar-akarnya. Rekening bank rahasia yang ia sembunyikan dariku, rincian reksadana, hingga jumlah hibah uang dari orang tuanya di kampung semua sudah kupetakan. Membobol password laptop suamiku itu hal sepele, kombinasinya hanya tanggal ulang tahun pernikahan dan ulang tahunnya sendiri. Benar-benar orang bodoh. Aku membuang sisa kopi yang sudah dingin ke wastafel dan membuka laptopku. Di layar, berjejer folder yang sudah ku berbagi aksesnya dengan pengacaraku. Mulai hari ini, jadwalku akan sangat sibuk. Kehamilan si pelakor sebuah keajaiban bagi mereka sekaligus tragedi terbesar kini menjadi kartu as terkuat di tanganku. Tidak ada alasan lagi untuk menunggu. Aku mengetik pesan singkat kepada pengacaraku di seberang sana. Saya akan mulai persiapannya. Sesuai rencana, saya akan mengeksekusi ini dalam waktu dekat. Di luar jendela perumahan, terdengar kicauan burung yang damai. Tidak ada yang tahu bahwa permainan rumah-rumahan yang sunyi ini akan segera menemui akhir yang sangat brutal. Akhir pekan itu, udara di ruang keluarga terasa lebih sumpek dari biasanya, padahal cuaca di luar sangat cerah. Tirta bersandar malas di sofa, membiarkan suara televisi menjadi latar belakang sementara matanya terpaku pada layar smartphone. Gerakan jarinya saat menggulir layar tampak tidak tenang, dan sesekali senyum menyeringai tak tertahankan muncul di bibirnya. Saat aku sedang menyedot debu di sekitarnya, ia sama sekali tidak berniat menggeser kakinya. Malahan, ia berdecak kesal seolah kehadiranku merusak pemandangannya. Cih, berisik banget sih. Ini hari libur, biarin aku istirahat tenang napa. Kamu kan tiap hari libur, harusnya nyapu-nyapu tuh pas siang-siang hari biasa dong. Maaf, tapi ini udah jam 11 siang. Sebentar aja kok aku beresin ini, ucapku tenang. Tirta mengangkat wajahnya dari ponsel, menatapku dengan sorot mata yang sedingin es dan penuh ketidaksukaan. Saat aku menghidangkan sepiring pasta ayam jamur di meja untuk makan siang, Tirta mengambil garpu dalam diam. Namun baru satu suapan, keningnya berkerut dalam, dan ia membanting garpunya ke piring. Bunyi nyaring logam beradu dengan keramik bergema di ruang makan. Makanan apa ini? Rasanya hambar banget.
Kamu tiap hari di rumah tapi masak satu makanan bener aja nggak bisa? Hambar ya? Maaf. Aku cuma mikir lebih baik ngurangin garam demi kesehatanmu. Alasan. Makanya kamu itu nggak becus. Disuruh masak aja nggak beres. Kamu tahu nggak seberapa besar stres dan tekanan yang harus kutanggung di luar sana buat cari uang? Coba bayangin perasaanku pas pulang ke rumah disuguhi makanan hambar kayak pakan ternak begini. Bentakan Tirta menggelegar. Dulu, kalau ia tidak suka masakanku, ia hanya akan menyisakannya, atau menuangkan saus sambal sendiri tanpa banyak bicara. Tumben sekali ia menyerangku dengan begitu emosional dan persisten. Tapi aku sangat paham alasan di baliknya. Ia sedang mencari pembenaran secara tidak sadar. Selingkuhan mudanya sedang hamil, ia akan menjadi ayah. Untuk membangun keluarga baru bersama selingkuhannya, ia harus membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada Yulia betapa tidak bergunanya aku, betapa aku tidak pantas dicintai, dan betapa buruknya diriku sebagai istri. Karena itu, ia mencari-cari kesalahan sepele untuk menyudutkanku, memaksa dirinya menjadi korban yang terjebak dalam pernikahan yang tidak membahagiakan. Istri bawahanku itu sampai ikut kursus masak demi nyiapin makan malam mewah setiap hari buat suaminya. Dibandingin sama dia, kamu ini apa? Bersih-bersih nggak becus, masak juga nggak enak. Apalagi? Tirta menjeda kalimatnya, menarik sudut bibirnya dengan sinis. Sudah nikah 5 tahun tapi nggak bisa ngasih satu anak pun. Nilaimu sebagai perempuan itu nol besar. Detik kalimat itu terucap, udara di ruangan terasa berhenti mengalir. Anak. Gumamku pelan. Tirta memasang wajah penuh kemenangan. Ia pasti yakin telah menusuk titik terlemahku dan berdiri di posisi superioritas absolut. Benar. Aku ini anak laki-laki tertua, orang tuaku di kampung juga udah pengen banget nimang cucu. Tapi kamu apa? Usaha ke dokter kandungan aja nggak mau kan? Kamu tahu nggak betapa malunya aku tiap ada kumpul keluarga lebaran? Cacian itu meluncur bertubi-tubi. Jika aku benar-benar istri yang tidak tahu apa-apa dan masih sangat mencintainya, kalimat itu pasti akan menyayat hatiku dalam-dalam hingga aku menangis terseduh-seduh. Nilaimu sebagai perempuan nol besar, nggak bisa kasih anak. Itu adalah pisau tajam yang sangat melukai harga diri seorang perempuan di budaya kita. Namun, di dalam hatiku tidak ada satupun riak kesedihan. Alih-alih menangis, aku harus mati-matian menahan diri agar tidak tertawa melihat betapa lucunya pria ini. Usaha ke dokter kandungan aja nggak mau? Aku mencibir dalam hati. Di tahun kedua pernikahan saat kami belum juga punya anak, aku pernah mengusulkan agar kami periksa ke klinik fertilitas bersama-sama. Waktu itu, apa jawaban Tirta? Nggak mungkin ada yang salah sama aku, kamu mau nginjak-nginjak harga diriku sebagai laki-laki? Pasti kamu yang bermasalah. Pergi aja sana periksa sendiri. Ia mengamuk dan menolak mentah-mentah ajakanku berdiskusi. Hasilnya, aku pergi ke dokter kandungan sendirian, dan dokter menyatakan bahwa rahim dan kesuburanku sama sekali tidak bermasalah. Aku masih menyimpan surat keterangan medis itu. Tapi Tirta bahkan tidak mau melihat surat itu dan langsung menghakimiku, ini pasti salahmu. Sejak saat itu, kami menghindari topik tersebut dan berujung pada pisah ranjang. Tapi sekarang, ia tiba-tiba menyalahkanku karena tidak bisa punya anak, persis di saat selingkuhannya hamil. Ia tiba-tiba berakting menjadi suami malang yang sebenarnya sangat menginginkan anak tapi gagal karena istrinya. Betapa manipulatifnya skenario itu, sampai-sampai rasa marahku terlampaui oleh rasa kagum. Begitu ya? Maafkan aku. Aku tidak bisa memenuhi harapanmu. Aku membunuh seluruh emosiku dan menundukkan kepala dengan tenang. Tirta mendengus mengejek. Aku udah muak dengar permintaan maaf palsumu. Perempuan gak punya apa-apa kayak kamu, kalau kuceraikan, besok juga kamu gak bakal bisa hidup. Kamu itu bisa hidup karena ku biayai, jadi harusnya kamu lebih bersyukur dan ngabdi sama aku sampai merangkak sekalipun. Setelah melontarkan kalimat itu, Tirta berdiri dan menyambar jasnya dengan kasar. Mau kemana? Tanyaku. Kerja. Ada masalah mendadak, lagian sumpek lihat mukamu. Aku pulang telat hari ini, gak usah masakin makan malam. Bohong. Tidak ada masalah mendadak di hari libur. Dari jas yang ia kenakan, samar-samar tercium aroma parfum vanila manis kesukaan Yulia. Ia pasti akan pergi menemui selingkuhannya yang sedang hamil. Merayakan kehidupan baru sambil makan siang mewah berdua? Begitu ya. Semangat kerjanya, hati-hati di jalan. Aku mengantarnya sampai ke pintu depan dengan senyum sempurna ala istri yang patuh. Brak. Pintu tertutup perlahan, dan suara mesin mobilnya makin menjauh. Aku berdiri di lorong, merogoh saku celemekku dan mengeluarkan smartphone. Di layar, terbuka aplikasi pelacak GPS yang diam-diam kupasang di mobil suamiku.
Pin merah di layar bergerak lurus menuju arah apartemen tempat Yulia tinggal di kawasan Jakarta Selatan. Nilai sebagai perempuan nol besar, ya? Aku mengulang kalimat suamiku tadi sambil terkikik pelan. Dia tidak sadar betapa besarnya ranjau darat yang saat ini sedang ia injak sambil menari-nari dengan riang gembira. Semakin ia menghinaku, semakin mahal harga yang harus ia bayar nanti. Iya, aku memang perempuan yang gak punya apa-apa. Karena itulah, aku gak ragu sedikit pun untuk merampas segalanya dari kalian. Sambil membuang pasta yang sudah dingin ke tempat sampah, aku mencatat jadwal pertemuanku dengan pengacara di aplikasi kalender. Ini bukan perselisihan. Ini hanyalah eksekusi hukuman yang sedang kusiapkan. Tidak, lebih tepatnya ini adalah lagu pembuka sebelum ia sendiri dengan sukarela berjalan menuju tiang gantungan. Beberapa minggu setelah aku mengetahui kehamilan si selingkuhan, perlakuan Tirta kepadaku berubah menjadi sangat arogan dan kejam hingga tidak bisa ditoleransi. Seolah-olah, dengan hamilnya perempuan itu, Tirta merasa telah mendapatkan kekuasaan absolut. Suatu malam, jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari saat Tirta pulang dengan bau alkohol yang menyengat. "Oi, Maya. Kamu di rumah kan? Bawa air minum ke sini." Suara teriakannya dari pintu depan menggema sampai ke ruang keluarga, persis seperti majikan memanggil pembantu. Saat aku membawakan segelas air es, ia sedang bersandar angkuh di sofa sambil melonggarkan dasinya dengan kasar. Ia menyambar gelas itu, meminumnya habis dalam sekali teguk, lalu membantingnya ke meja kaca dengan suara keras. "Muka kamu dari dulu suram banget sih," gumam Tirta, menatapku dari bawah ke atas dengan tatapan merendahkan yang lengket, "bukan sekadar karena pengaruh alkohol. Itu baju daster yang kamu pakai, udah berapa tahun? Rambutmu kering kerontang, muka nggak ada makeup sama sekali. Tahun ini umurmu 39 kan? Udah kayak nenek-nenek tua aja." "Aku cuma di rumah, jadi ini juga cukup," jawabku datar. Tirta mencibir, "Bukan karena kamu di rumah. Tapi karena kamu malas ngerawat diri sebagai perempuan, makanya kamu jadi buluk begitu. Lihat tuh cewek-cewek muda di luar sana. Kulit mereka kencang, auranya bercahaya, penuh gairah hidup. Dibandingin mereka, kamu ini apa? Kayak kayu kering, disentuh aja aku nggak sudi. Nenek-nenek tua." Kata-kata yang terlalu tajam dan tak berperasaan untuk dilontarkan pada seorang perempuan. Makanya aku ngerasa sumpek pulang ke rumah ini. Perempuan gak ada nyawanya cuma mondar-mandir di dalam rumah. Gak bikin rileks, gak punya daya tarik. Kamu tuh sadar gak sih betapa gak berharganya dirimu? Dari setiap celah kata-kata Tirta, terlihat jelas perbandingan vulgar yang ia buat dengan Yulia, perempuan muda yang sedang mengandung anaknya, yang penuh gairah hidup. Ia punya perempuan muda dan cantik. Perempuan luar biasa yang bahkan memberikan anak penerus genetiknya. Dibandingkan dengan itu, istri tua di depannya ini apa? Ia sedang mati-matian merendahkanku demi membenarkan perselingkuhannya dan meyakinkan dirinya sendiri akan masa depan baru bersama Yulia. "Dengar nggak? Kamu itu bisa makan dari uang jerih payahku, jadi seenggaknya usaha sedikit kek buat dandan. Sumpah, nikah sama kamu itu benar-benar aib terbesar dalam hidupku." Setelah meludahkan kata-kata itu sambil mendesah berat, Tirta berdiri dan berjalan terhuyung-huyung menuju kamarnya sendiri. "Aib terbesar dalam hidupku, ya." Aku menatap gelas kosong di atas meja sambil bergumam kecil. Tanganku tidak gemetar karena marah, air mataku tidak menetes karena sedih. Lantaran dialognya yang terlalu klise layaknya sinetron murahan, yang tersisa di dadaku hanyalah perasaan geli yang hambar. Aku mencuci gelas itu, kembali ke kamar, dan membuka laptop. Seperti biasa, mengecek Instagram Yulia. Di unggahan terbarunya, seperti yang sudah kuduga, terpampang kunci jawaban dari hinaan Tirta tadi. "Dinner bareng papa malam ini. Cheers buat dedek bayi di perut," katanya si tante yang di rumah makin hari makin kelihatan tua, kayak kayu kering, bikin enek. Terus papa belai rambutku dan bilang aku wangi, cantik banget, duh bikin melting, 3 si parasit yang daya tariknya 0 itu mending cepetan dibuang aja deh. Biar aku yang ngelahirin bayi lucu ini dan jadi nyonya yang sah. Di foto itu, terlihat hidangan kors Italia mewah dan tangan Tirta yang mengenakan jam tangan mahal ikut masuk ke frame, si parasit. "Oh, jadi itu peran yang sedang kalian mainkan untuk seru-seruan?" Aku menggerakkan mouse, melakukan screenshot unggahan tersebut, dan memindahkannya ke dalam folder bukti perselingkuhan lengkap dengan tanggalnya. Yulia sangat haus validasi, ia ingin memamerkan betapa dicintai dan terpilihnya dirinya. Dengan kehamilan yang dianggapnya sebagai kemenangan mutlak, di matanya aku hanyalah pihak yang kalah, menyedihkan, dan patut ditertawakan. Tapi dia salah besar. Semakin dia mengejekku di media sosial, semakin Tirta menghinaku di rumah, semua perkataan dan tindakan mereka itu kelak akan mencekik leher mereka sendiri.
Semua ini menjadi bukti niat buruk, Malise, yang akan membuat posisiku menang telak saat menuntut harta Gonogini dan ganti rugi di pengadilan nanti. Keesokan paginya, setelah Tirta berangkat kerja, aku memeriksa kantong jasnya sebelum mengirimnya ke laundry. Dari saku bagian dalam, jatuh secari kertas yang dilipat dua. Saat kuambil dan kubuka, itu adalah kwitansi dari salah satu rumah sakit ibu dan anak eksklusif di Jakarta Selatan. Nama pasiennya Yulia Siregar, tanggalnya kemarin. Dan di samping nominal harga, tertulis jelas. Biaya pemeriksaan kehamilan. Tirta menemani Yulia periksa kandungan dan membayarnya. Entah ia sengaja menyimpan kwitansinya untuk klaim asuransi atau sekadar lupa dan memasukkannya ke saku sembarangan, ini adalah kecerobohan khas pria yang terlalu percaya diri. Ia berani meninggalkan bukti telak seperti ini karena ia menganggap istrinya adalah perempuan bodoh yang tidak akan menyadari apa-apa. Aku langsung memotret kwitansi itu dengan ponselku, lalu memasukkan aslinya ke dalam plastik ziplock dan menyimpannya di brankas rahasiaku. Nikah sama kamu itu aib terbesar dalam hidupku. Perkataan Tirta semalam terngiang di telingaku. Iya, benar sekali, Mas Tirta. Tapi tenang saja. Aku tersenyum sendirian di ruang keluarga yang sepi. Aku akan menghapus aib itu sampai bersih. Reputasi sosialmu, hartamu, kebanggaan konyolmu. Akan kurampas semuanya sampai tidak bersisa sedikit pun. Semakin mereka menghinaku, hatiku justru semakin dingin dan tajam. Mereka belum tahu, perempuan benalu yang mereka tertawakan ini sudah menggerogoti seluruh pondasi tempat mereka berpijak, dan sekarang hanya tinggal memetik jari untuk meruntuhkan semuanya. Awal bulan adalah waktunya Tirta memberikan uang belanja bulanan. Rumah klaster yang kami tempati ini dibeli atas nama Tirta di awal pernikahan kami. Cicilan KPR, listrik, air, dan internet ditarik otomatis dari rekeningnya. Peraturannya, setiap bulan aku menerima uang tunai darinya untuk belanja bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Malam itu, saat aku sedang menonton televisi, sebuah amplop coklat dilemparkan begitu saja ke meja di depanku. Itu uang bulanan bulan ini. Pakai yang hemat, Tirta berkata sambil mengambil bir dingin dari kulkas dan menghempaskan tubuhnya ke sofa. Aku mengambil amplop itu dari meja. Saat ujung jariku menyentuhnya, terasa ada yang janggal karena amplop itu terlalu tipis. Ketika ku buka, di dalamnya hanya ada 3 lembar uang 100 ribuan. Mas Tirta, ini kok cuma 300 ribu? Tanyaku heran, menatapnya. Sambil membuka kaleng birnya, ia melirikku malas. Iya, mulai bulan ini jatahmu cuma 300 ribu, maksudnya apa? Biasanya kan 8 juta. 300 ribu mana cukup buat beli beras, lauk, detergen, sama kebutuhan sehari-hari selama sebulan? Terus tagihan handphoneku juga kan bayarnya dari uang ini. Protesku, sengaja membuat suaraku sedikit bergetar. Tirta mendengus. Bodoh amat. Kalau kurang, kamu minum air putih aja sana tiap hari. Kamu nggak masuk akal. Tiba-tiba dipotong begini. Dengar ya, kedepannya aku bakal butuh banyak pengeluaran besar. Aku harus nabung buat masa depan. Aku udah nggak punya uang lebih buat dibuang-buang ngasih makan perempuan benalu yang nggak bisa ngasih anak kayak kamu. Ucapan Tirta secara tersirat, atau mungkin terang-terangan, menyatakan bahwa uang itu akan ia gunakan untuk Yulia dan calon anak mereka. Bagiku, ini adalah deklarasi perang yang sangat transparan. Tapi, aku bahkan gak bisa beli makan. Ku mohon, setidaknya kasih beberapa juta lagi. Aku menangkupkan kedua tangan di depan dada, berpura-pura menjadi istri yang sangat menderita dan memelas padanya. Melihat itu, senyum superioritas yang bengkok muncul di wajah Tirta. Harga dirinya yang sadis pasti terpuaskan melihat istrinya yang menyedihkan mengemis padanya. Kalau nggak suka, pergi aja sana. Aku malah seneng kalau kamu nggak ada. Ia menenggak birnya dan tertawa meremehkan. Oh, iya. Kamu kan nggak punya uang dan nggak punya tempat tujuan ya. Gelarmu aja ibu rumah tangga. Padahal intinya kamu cuma manusia kelas bawah yang nggak bisa hidup sehari pun kalau nggak ku kasih makan. Kalau keberatan, tanda tangan aja surat cerai sekarang. Tapi kamu nggak bakal bisa hidup sendirian kan? Paling-paling kamu mati kelaparan di pinggir jalan. Kalau mau tetap numpang hidup dariku, patuhi semua perintahku. Aku menunduk dan membiarkan bahuku bergetar kecil. Di mata Tirta, aku pasti terlihat seperti sedang menangis ketakutan karena putus asa. Kalau udah ngerti, buruan siapin makan malamku. Makananku harus yang enak. Kamu makan mie instan atau gigit jari aja sana. Usir Tirta, pandangannya kembali ke layar televisi. Baik, cicitku dengan suara tertahan, lalu bergegas menuju dapur. Begitu masuk ke area dapur yang tidak terlihat oleh Tirta, bahuku berhenti bergetar. Tidak ada satu tetes pun air mata yang keluar.
Sebaliknya, sudut bibirku melengkung membentuk senyuman kemenangan. Penelantaran rumah tangga, bukti didapatkan. Aku bersorak dingin dalam hati. Tindakan tidak memberikan nafkah yang layak kepada istri tanpa alasan yang sah termasuk dalam kategori KDRT secara ekonomi, penelantaran rumah tangga, menurut hukum perkawinan di Indonesia, yang merupakan alasan kuat untuk perceraian dan dapat menaikkan nominal tuntutan ganti rugi secara signifikan. Tirta yang makin besar kepala karena kehamilan selingkuhannya kini telah terang-terangan melakukan kekerasan ekonomi. Aku mengeluarkan ponsel dari saku celemek, menjejerkannya dengan 3 lembar uang 100.000 tadi, amplop coklat, dan layar tabletku yang menunjukkan tanggal hari ini, lalu memotretnya. Aku juga mencatat detail pemotongan nafkah ini di aplikasi keuangan, lalu langsung mengunggahnya ke folder cloud yang terhubung dengan pengacaraku. Malamnya di kamar, saat mengecek Instagram Yulia, ia sudah memperbarui Instastory-nya. Hari ini nemenin papa belanja buat dedek bayi. Dibeliin stroller impor super mewah dong. Harganya 15 juta. Papa bilang, mulai sekarang dia bakal potong uang belanja si tante di rumah dan ngasih semuanya buat aku sama dedek bayi. Bahagia banget, si tante sekarang lagi makan apa ya? Nasi garam doang kali? WKWK. Di foto itu terlampir tangan Yulia yang dengan bangga memegang handle stroller baru, serta wajah Tirta dari samping yang tersenyum semeringah. Stroller 15 juta, ya. Murah hati sekali. Di kamarku yang gelap, diterangi cahaya biru dari layar ponsel, aku terkikik pelan. Mengancam istrinya mati kelaparan dengan jatah 300.000, tapi enteng mengeluarkan 15 juta untuk selingkuhan. Di mata mereka, aku pasti hanyalah istri menyedihkan yang terpojok dan tak punya jalan keluar. Tirta dan Yulia yakin 100% bahwa aku adalah ikan di atas talenan yang tinggal dieksekusi. Tapi ada satu hal fatal yang mereka lewatkan. Apakah benar aku ini perempuan tak berdaya yang akan mati jika tidak menumpang hidup pada suaminya? Siapa bilang aku ini perempuan yang gak punya apa-apa? Gumamku pelan, sambil membuka aplikasi mobile banking lain di ponselku. Deretan angka saldo yang tertera di sana menunjukkan nominal fantastis belasan miliar rupiah jumlah yang mungkin tidak akan bisa dikumpulkan Tirta seumur hidupnya. Aku menyembunyikan rahasia yang tidak akan pernah bisa mereka bayangkan. Yang sedang terpojok bukanlah aku. Merekalah yang pelan-pelan sedang mencekik leher mereka sendiri dengan benang sutra yang kusiapkan. Layar aplikasi perbankan itu menampilkan angka lebih dari 15.000 rupiah. Aku sama sekali bukan ibu rumah tangga benalu yang tak bisa hidup tanpa suaminya, seperti yang dituduhkan Tirta. Sebelum menikah, aku adalah seorang konsultan karier yang sukses di perusahaan multinasional dengan ritme kerja yang gila-gilaan. Penghasilanku saat itu jauh melampaui rata-rata laki-laki sebayaku. Namun, saat kami menikah, Tirta berkata kepadaku, aku ini pria konservatif. Aku ingin istriku diam di rumah dan mengurus keluarga. Biar aku yang kerja keras cari uang, kamu tenang saja jadi ibu rumah tangga ya. Saat itu, dengan naifnya aku menganggap kata-kata itu sebagai bentuk cinta yang tulus. Aku juga berpikir, lepas dari tekanan pekerjaan yang berat dan menjalani hidup tenang mendukung suami sepertinya bukan ide buruk. Jadi, dengan mudahnya aku resign dan menjadi ibu rumah tangga. Tapi ternyata, yang ia inginkan bukanlah istri tercinta, melainkan seorang bawahan yang selalu patuh dan bisa dijadikan asisten rumah tangga tak berbayar yang tunduk padanya. Saat ia naik jabatan dan mulai merendahkanku, barulah aku menyadari kebodohanku. Dan saat tercium bau parfum manis dari kemejanya 2 tahun lalu, aku benar-benar tersadar. Aku tidak akan membiarkan diriku dikurung dan dibunuh perlahan seperti ini. Aku langsung bergerak, bermodalkan tabungan masa lajang dan uang pesangonku, serta memanfaatkan relasi lamaku, aku kembali membuka bisnis konsultansi dan investasi untuk pasar luar negeri secara anonim online. Di saat Tirta berpikir aku hanya leyeh-leyeh di rumah menonton sinetron, aku duduk di depan laptop mengendalikan dana miliaran rupiah dan berkoordinasi dengan klien di berbagai negara. Ketika Tirta melihatku mengetik di laptop, ia hanya mendengus sinis, halah, paling juga lagi cari resep masakan di Google. Ia sama sekali tidak bermimpi bahwa istrinya bisa menghasilkan uang berlipat-lipat ganda dari gaji tahunannya hanya dalam waktu sebulan. Benar-benar pria yang konyol. Aku menutup aplikasi M-Banking dan menyesap teh hangatku. Alasanku tidak langsung menceraikannya ada di sini. Kemandirian finansialku sudah kurai sejak lama. Tapi kalau aku hanya minta cerai begitu saja, rasanya tidak impas. Benalu. Perempuan gak punya nilai. Serangkaian hinaan yang ia lemparkan padaku. Dosa karena merampas harga diriku, serta dosa bersekongkol dengan selingkuhannya untuk menertawakanku. Aku harus membuat mereka membayar mahal untuk itu semua. Sebenarnya aku sama sekali tidak butuh uang gono gini atau ganti rugi dari Tirta secara finansial. Tapi,
untuk menghancurkan kebanggaan konyolnya dan membuatnya menyadari hingga kesumsum tulangnya betapa bodohnya ia, aku harus merampas habis status sosial dan uang yang paling ia agung-agungkan. Kring. Suara dering telepon memecah keheningan kamar. Di layar tertera nama pengacara Yuda. Pengacara handal yang kusewa secara rahasia, dan telah bekerja sama denganku menyusun jebakan sempurna ini selama hampir 2 tahun. Maaf mengganggu malam-malam, Bu Maya. Ini Yuda. Malam, Pak Yuda. Ada apa? Ya, saya sudah menerima foto bukti pemotongan uang belanja menjadi 300.000 dan screenshot instastory selingkuhan yang dibelikan stroller 15 juta. Ini luar biasa. Bukti penelantaran ekonomi dalam rumah tangganya sudah sangat kuat. Terdengar nada puas dari suara pengacara Yuda. Suami Anda sepertinya sudah merasa di atas angin karena kehamilan si selingkuhan. Fakta bahwa ia secara sukarela menyuplai bukti-bukti yang akan mencekik lehernya sendiri ini sangat menguntungkan kita. Benar. Dia sangat yakin saya ini istri tak berdaya yang gak punya jalan keluar, jadi dia lengah sepenuhnya, ucapku sambil terkikik. Pengacara Yuda ikut tertawa kecil. Bukti perselingkuhan yang Bu Maya kumpulkan sendiri mulai dari kwitansi hotel, rekam medis kehamilan, sampai mutasi rekening rahasia suami Anda semuanya sudah lengkap. Saya juga sudah memeriksa peraturan perusahaan, PKB, tempat suami Anda bekerja. Perusahaan distributor tersebut punya sanksi yang sangat keras, sampai pemecatan, untuk pelanggaran etika berat, terutama affair dengan pihak vendor, klien. Betul. Selingkuhannya, Yulia Siregar, adalah karyawan vendor penting di perusahaan suami saya. Kalau ini terbongkar, suami saya bukan sekadar diturunkan jabatannya. Tepat sekali, lanjut pengacara Yuda. Gugatan ganti rugi, imaterial, akan kita tujukan kepada suami Anda dan saudari Yulia. Lalu untuk harta gono gini, kita akan menyita tepat separuh dari seluruh asetnya, termasuk rekening yang ia sembunyikan. Tidak, mempertimbangkan kejahatannya, kita bisa menuntut porsi lebih besar. Dan tentu saja, karena aset miliaran milik Bu Maya dikategorikan sebagai harta bawaan harta terpisah, yang didapat dari usaha sendiri tanpa campur tangan suami, aset itu terlindungi sepenuhnya. Suami Anda tidak akan bisa menyentuhnya sepeser pun. Terima kasih, Pak Yuda. Saya sangat lega. Tapi jujur saja, Bu Maya ini benar-benar wanita yang menakutkan, gurau pengacara Yuda dengan nada kagum. Punya aset sebesar itu, tapi bisa menahan diri dari perlakuan kejam selama 5 tahun hanya untuk membiarkan suami Anda berenang dan mengumpulkan bukti mematikan. Kalau saya, pasti sudah meledak di tengah jalan. Mendengar itu, aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela. Di sana tidak ada nenek tua yang layu, melainkan seorang perempuan penuh percaya diri dengan kilat api dingin di matanya. Saya hanya menunggu cara paling efektif untuk mengakhiri ini. Dengan hamilnya si selingkuhan, kita tidak perlu menunggu lagi. Pak Yuda, kita sudah sampai di tahap akhir. Ya, semua dokumen gugatan sudah siap. Kita bisa melempar kenyataan ini ke wajah mereka kapan saja. Kalau begitu, mari kita eksekusi Jumat depan. Tepat di malam hari ulang tahun suamiku. Aku ingin memberinya kado terbaik. Setelah mematikan telepon, aku mengedarkan pandangan ke ruang keluarga yang sepi. Dari kamar Tirta, samar-samar terdengar suara dengkurannya. Apakah saat ini ia sedang memimpikan masa depan bahagia dengan keluarga barunya? Bermimpilah yang puas. Karena itu akan jadi momen bahagia terakhir di sisa hidupmu. Aku tersenyum dingin dan membelai map tebal di atas meja. Di dalamnya berisi bom yang akan membunuh mereka secara sosial, yang tengah menunggu detik-detik pelatuknya ditarik. Beberapa hari menjelang hari eksekusi di hari ulang tahun suamiku, kelancangan dan arogansi mereka melesat ke arah yang jauh di luar dugaanku. Pagi itu, sambil menggigit roti bakarnya, Tirta tiba-tiba memberiku perintah. Kamar kosong di lantai 2 sebelah selatan itu. Barang-barangmu yang ada di sana, buang semuanya minggu ini. Hah? Dibuang? Di situ kan ada baju-baju musim dinginku, buku-buku, sama album foto kenangan dari rumah orang tuaku. Kenapa tiba-tiba? Tanyaku, berpura-pura bingung. Tirta berdecak sebal, aku yang mau pakai. Aku butuh ruang kosong buat naruh barang-barang besar. Nggak ada tempat buat nyimpen rongsokanmu itu. Lagian nggak ada nilainya kan? Jual aja ke tukang lok atau buang sekalian ke tong sampah, tapi itu barang-barang kenanganku. Berisik. Kamu pikir ini rumah siapa, hah? Yang bayar cicilan KPR rumah ini tuh aku. Kamu itu cuma parasit yang numpang tinggal gratis di rumahku. Kalau nggak mau nurut, mending kamu beresin barangmu dan angkat kaki dari sini. Tirta memukul meja makan dengan keras, membentakku dengan beringas. Baiklah. Akan kuberitahu tukang rongsokan minggu ini, jawabku dengan suara lirih. Tirta mendengus bangga,
merasa menang. Nah, gitu dari tadi Kek, ucapnya arogan lalu bergegas berangkat kerja. Setelah pintu rumah tertutup, aku berdiri perlahan dan berjalan ke kamar kosong di lantai 2. Ruang kosong buat naruh barang-barang besar. Tidak perlu berpikir keras untuk tahu maksudnya. Itu pasti stroller 15 juta yang ia belikan untuk Yulia, serta box bayi dan perlengkapan anak yang akan segera mereka beli. Mereka sudah mulai bersiap mengambil alih rumah tempat aku masih tinggal ini, untuk dijadikan sarang baru mereka bersama bayinya. Wah, gak sabaran banget ya. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan dan merasakan ada yang ganjil. Pintu lemari yang biasanya selalu kututup rapat tampak sedikit terbuka. Dan di udara ruangan ini, tertinggal aroma parfum vanila manis yang memuakan itu. Aku segera kembali ke lantai bawah, menyalakan laptop di kamarku. Sebenarnya, sejak sebulan lalu dengan alasan keamanan rumah, aku diam-diam memasang kamera CCTV mini yang tersembunyi di dalam smoke detector di ruang keluarga dan lorong lantai 2. Saat aku memeriksa rekaman dari kemarin sore tepat saat aku sedang pergi ke supermarket selama 2 jam, video yang terpampang menunjukkan adegan busuk yang jauh lebih rendah dari dugaanku. Terdengar suara kunci pintu depan dibuka, lalu Tirta masuk. Di belakangnya, Yulia yang mengenakan dress ketat motif bunga-bunga mengekor dengan suara tawa melengking. Wah, ini rumah papa. Ih, baunya kuno banget, bau ibu-ibu tua. Di dalam layar, Yulia mencubit hidungnya dengan berlebihan begitu masuk ke rumahku. Maaf ya, sayang. Sabar sebentar lagi. Perempuan itu penakut kok, kalau ku bentak dia nggak berani ngelawan. Dalam waktu dekat aku pasti bakal maksa dia tanda tangan surat cerai dan ngusir dia dari sini, ucap Tirta dengan wajah mesum sambil merangkul bahu Yulia. Beneran ya, janji. Oh ya, sofa ini jelek banget, buang aja ya. Terus lemari pajangan itu murah banget kelihatannya, aku nggak suka. Nanti kita ganti semua pakai furnitur estetik yang aku pilih ya, Pa. Yulia berjalan mengelilingi ruang keluarga seolah ia adalah nyonya rumah, menunjuk cangkir kopi dan bantal sofa kesayanganku sambil tertawa terbahak-bahak. Kemudian, mereka berdua naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar kosong di selatan. Nah, ini cocok banget buat kamar dedek bayi. Cahayanya bagus. Nanti wallpapernya kita ganti warna pink pastel ya, terus baby boxnya ditaruh dekat jendela. Pa, buruan suruh tante itu buang rongsokannya dari sini. Iya, iya. Besok langsung kusuruh. Sama aku mah, dia nurut kayak anjing peliharaan kok. Melihat mereka dari balik layar, rasanya mereka terlalu naif, kejam, dan bodoh tak tertolong. Mengambil kesempatan saat istri sah sedang pergi belanja untuk membawa selingkuhan ke rumah sendiri. Lalu menyuruh istri membuang barang pribadinya demi rencana mengambil alih rumah. Ini sudah melampaui batas perselingkuhan biasa. Mereka dengan sengaja menginjak-injak harga diri dan hidup seorang manusia untuk merampoknya. Di akhir rekaman, sesaat sebelum mereka keluar rumah, Yulia duduk di sofa ruang keluargaku dan tersenyum licik. Pa, gimana kalau aku sengaja ninggalin jejak di sini biar si tante tahu aku habis kesini? Pasti dia bakal nangis kejer deh. Yulia melepas salah satu anting emas murahan berbentuk hati dari telinganya, lalu menyelipkannya dalam-dalam di celah bantal sofa. Jangan cari gara-gara nanti repot. Tenang aja. Tante tua yang gak peka itu mana mungkin nyadar. Bersih-bersih aja dia males kan? Kapan ya dia nemuin ini, gak sabar deh. Mereka berdua tertawa menjijikkan lalu meninggalkan rumah. Aku menutup layar laptop, berdiri dengan tenang, dan berjalan ke sofa di ruang keluarga. Saat kuangkat bantalnya, sebuah anting emas murahan berkilau menyembul dari sela-sela lipatan sofa. Baik hati sekali. Aku menjepit anting itu dengan pinset dan memasukkannya ke dalam kantong ziplock. Yulia berniat melakukan ini sebagai provokasi mental untuk menyiksaku. Bentuk dominasi untuk memamerkan aku lebih dicintai. Rumah ini sebentar lagi jadi milikku. Tapi, kejahatan kekanak-kanakan ini justru menjadi hadiah terbaik bagiku. Membawa selingkuhan masuk ke dalam rumah yang dihuni istri sah dianggap sebagai tindakan yang memberikan tekanan psikologis, mental abuse, yang sangat berat di mata hukum. Terlebih lagi, sengaja meninggalkan barang pribadi sebagai provokasi adalah bukti kuat iktikat buruk yang akan memperburuk penilaian hakim dan melambungkan nilai ganti rugi hingga maksimal. Silakan cari masalah sebanyak-banyaknya. Aku mengangkat plastik berisi anting itu setinggi mata dan tersenyum dingin. Semakin tinggi mereka menumpuk dosa, semakin brutal pula kehancuran saat menara itu runtuh menimpa mereka. Mas Tirta, Yulia, sesuai harapan kalian, aku akan terus menjadi istri bodoh yang tak tahu apa-apa sampai hari Jumat malam nanti. Aku memasukkan bukti itu ke dalam map dan mulai melakukan finishing touch untuk hari penentuan nanti. Sehari sebelum hari ulang tahun suamiku, hari di mana aku memutuskan untuk mengakhiri semuanya, aku membersihkan kamar kosong di lantai 2 sesuai perintah Tirta.
Aku mengeluarkan semua pakaian, buku-buku masa lajang, dan album fotoku, mengemasnya dengan cekatan ke dalam kardus. Tentu saja, ini bukan untuk dibuang ke tempat sampah. Besok siang, saat Tirta berada di kantor, jasa pindahan yang sudah kusewa akan datang mengangkut semua kardus ini. Tujuannya adalah apartemen mewah di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, yang sudah kuselesaikan pembayarannya dan telah kuisi dengan perabotan baru. Singkatnya, aku sedang melakukan persiapan pindahan secara penuh untuk menghapus seluruh jejak keberadaanku dari rumah ini. Sambil merapikan barang, aku mengenang 5 tahun terakhir. Rumah yang kumasuki dengan sumpah cinta ini, entah sejak kapan berubah menjadi penjara es. Tapi besok, semua ini akan berakhir. Setiap kali aku menyegel kardus dengan lakban, hatiku terasa semakin ringan seolah beban bertonton telah diangkat dari pundakku. Jam 8 malam, Tirta pulang. Dengan masih mengenakan jas, ia langsung naik ke lantai 2. Melihat kamar di selatan sudah benar-benar kosong, ia mengangguk puas. Tuh kan, bisa kalau dicoba. Kalau dari awal kamu nurut begini, aku juga nggak perlu capek-capek marah, kata Tirta merendahkanku, dengan nada seperti sedang memuji anjing yang baru saja berhasil diajari trik. Nah, begini kan ruangannya bisa dipakai buat hal yang lebih berguna. Oh ya, besok ulang tahunku kan? Bikin makan malam yang mewah. Aku mau makan steak daging tebal. Siapin wine yang agak mahalan juga. Steak dan wine. Aku sengaja memasang wajah kebingungan dan menjawab dengan ragu, tapi bulan ini kamu cuma kasih aku 300.000. Uangnya udah tinggal sedikit, gak mungkin cukup beli yang semewah itu. Bukan urusanku. Tirta langsung meradang dan membentak keras. Istri tuh disuruh pakai otaknya. Mau pakai uang simpananmu kek, pinter-pinter ngakalin diskonan supermarket biar kelihatan mewah kek, banyak kan caranya? Kalau sampai besok kamu nyajiin makanan gembel, habis kamu. Ngerti? Iya, aku usahakan. Hamfa. Besok malam aku ada acara penting di luar. Jadi aku mau makan cepet-cepet terus langsung pergi. Pastiin pas aku sampai di rumah semuanya udah siap sempurna. Acara penting. Sudah pasti menghabiskan waktu dengan Yulia. Menyuruh istrinya sendiri melakukan hal mustahil untuk memasak dinner mewah, menyantapnya, lalu pergi ke hotel bercinta dengan selingkuhannya. Di kepalanya, aku benar-benar sudah diklasifikasikan sebagai pembantu gratisan yang sangat gampang dimanfaatkan. Tengah malamnya, aku turun ke dapur untuk mengambil minum. Saat itulah, dari kegelapan ruang keluarga, terdengar suara bisikan Tirta yang tertahan. Ia sedang menelepon Yulia lagi. Aku memelankan langkah, menajamkan pendengaran dari celah pintu. Iya, Yul. Besok. Akhirnya besok, aku bakal ngomong ke dia. Suara Tirta bergetar karena kegirangan. Habis selesai makan malam, aku bakal tampar muka dia pakai surat cerai. Dia pasti bakal pucat pasi terus nangis histeris. Tapi aku nggak bakal peduli, aku langsung keluar rumah dan pergi ke tempatmu. Mulai besok, aku bakal terus sama kamu dan dedek bayi kita. Dari ujung telepon, terdengar tawa melengking Yulia. Mantap, tante itu dicampakkan pas hari ulang tahun suaminya. Ngakak banget sih. Coba dong di videoin pas dia lagi nangis, Pa. Gila aja. Kalau di video nanti malah jadi masalah panjang. Tapi bayanginnya aja udah bikin puas banget. Ini hukuman buat dia karena selama ini udah parasit numpang hidup enak dari gajiku. I love you, Yul. Besok tunggu aku ya. Mendengar percakapan itu, aku hampir saja tertawa terbahak-bahak di dalam gelap. Kebetulan yang sangat luar biasa. Ia juga memilih hari esok sebagai hari penutupan sandiwara rumah tangga ini. Sepertinya Tirta sudah membayangkan skenario sekelas sinetron azab di mana ia menjatuhkanku ke dasar jurang keputusasaan, merasa menang absolut, lalu pergi meninggalkan rumah. Kamu mau menampar mukaku pakai surat cerai ya? Aku perlahan naik ke lantai atas kembali ke kamarku. Dari laci meja, aku mengeluarkan sebuah amplop tebal yang sudah kusiapkan dengan sempurna. Amplop putih yang terasa berat, di dalamnya bukan sekadar surat gugatan cerai. Di situ ada surat tuntutan ganti rugi yang disusun oleh pengacara Yuda, ditujukan untuk Tirta dan Yulia. Ada juga dokumen tuntutan harta gono gini yang melampirkan daftar seluruh mutasi rekening rahasia dan portofolio saham Tirta tak memberinya celah 1 rupiah pun untuk lari. Lalu, setumpuk bukti perselingkuhan. Foto-foto check-in vulgar mereka selama 2 tahun ini, screenshot Instagram Yulia, kwitansi rumah sakit ibu dan anak, hingga flash disk berisi rekaman CCTV saat mereka masuk ke rumah dan membongkar barang-barangku. Tirta berpikir ia sedang memegang pisau tajam. Ia sangat yakin besok malam ia akan menyayat mangsanya yang malang ini dengan elegan. Tapi sayangnya, yang akan ia ayunkan hanyalah pisau mainan dari plastik.
Sedangkan apa yang kusembunyikan di dalam amplop ini adalah bom waktu sungguhan yang akan menghancurkan karir, harga diri, dan seluruh sisa hidupnya menjadi debu hanya dalam satu ledakan. Mas Tirta yang malang. Masa depan yang kamu angankan itu. Besok malam, tepat saat kamu membuka amplop ini, akan sirna tak berbekas. Aku mengelus perlahan permukaan amplop putih yang halus itu, tersenyum dalam dan sunyi di bawah cahaya bulan yang masuk ke kamar. 5 tahun masa kebisuan yang kelewat panjang dan tak bermakna ini akhirnya akan segera usai. Besok malam, saat aku meletakkan amplop ini di atas meja makan, neraka yang sesungguhnya bagi mereka akan resmi dibuka, hari eksekusi tiba. Sejak pagi, mood Tirta sangat bagus. Hari ini aku pulang cepat. Jam 7 malam aku udah di rumah. Jangan lupa siapin makannya. Sambil merapikan rambut di depan cermin dan memasang dasi kesayangannya, punggungnya seakan memancarkan aura orang yang sedang menatap masa depan baru. Namun, begitu ia melangkah keluar dari rumah, operasi pindahanku langsung dimulai. Pukul 10 pagi, jasa pindahan yang sudah kupesan tiba. Tolong angkat kardus-kardus di lantai 2 dan rak yang ini ya, Mas. Instruksiku cekatan. Pakaian, buku, komputer, dan seluruh koleksi tas serta perhiasan branded milikku yang kubeli sejak masih lajang dengan cepat diangkut ke dalam truk. Saat mereka selesai, kamarku dan kamar kosong di selatan benar-benar sudah bersih tak bersisa. Yang tertinggal hanyalah perabotan murah yang dulu dibeli Tirta dan bahan-bahan yang kusiapkan untuk perjamuan terakhir malam ini. Setelah para petugas pindahan pergi, aku mengambil smartphone di meja pantry. Layar ponselku menyala, menunjukkan notifikasi unggahan baru di Instagram Yulia. Happy birthday, Papa. Katanya hari ini dia bakal resmi putus sama si tante dan datang ke aku. Malam ini kita bakal ngerayain bertiga sama dedek bayi di Presidential Suite Hotel mewah loh. Si tante sekarang pasti lagi sibuk di dapur nyiapin kue segala macem ya. Kasian deh usahanya sia-sia. Haha. Unggahan perempuan yang sedang berada di puncak kebahagiaan itu disertai dengan foto fasade sebuah hotel bintang 5 terkenal di Jakarta. Iya, aku memang lagi sibuk menyiapkan usaha. Usaha untuk menghabisi hidup kalian, batinku sambil menyimpan foto tersebut dengan senyum sinis. Jujur saja, ketidaksabaranku beberapa hari ini sudah mencapai puncaknya. Bukan karena sedih, melainkan karena aku sudah gatal ingin segera melepas kostum istri tak berguna ini dan melihat wajah keputusasaan mereka. Sore harinya, aku mulai memanggang steak sesuai permintaan Tirta. Tentu saja, daging yang kugunakan adalah daging obralan seharga Rp15.000 per 100 gram dari supermarket diskon. Daging alot itu kulapisi dengan lemak sapi tambahan dan banyak lada hitam untuk memanipulasi aroma dan tampilannya agar terlihat mahal. Untuk anggurnya, aku membeli wine lokal murahan seharga Rp50.000 dan menuangkannya ke dalam botol wine impor mahal yang sudah lama kusimpan. Untuk pria arogan yang selalu merasa dirinya paling bernilai tinggi, barang tiruan murahan ini sudah sangat pantas. Pukul 18.50, terdengar bunyi kunci pintu depan. Aku pulang. Udah siap semua kan? Tirta melangkah masuk ke ruang makan, melirik hidangan di atas meja, lalu mendengus bangga. Wah, lumayan juga. Setidaknya untuk yang terakhir kalinya, kamu berguna juga ya. Ia duduk dengan angkuh di kursi, tanpa sedikit pun menatap wajahku. Saku kiri jasnya tampak menggelembung aneh. Pasti disitulah ia menyimpan surat cerai yang akan ia lemparkan ke wajahku. Selamat ulang tahun, Mas Tirta, ucapku dengan nada datar dan tenang seperti biasanya. Oh, ya, duduklah. Ada yang mau kuomongin. Tirta menuangkan wine palsu itu ke gelas dan menenggaknya rakus. Matanya memancarkan kilat kejam layaknya predator yang baru saja memojokkan mangsanya. Gini, Maya. Jujur aja, aku udah muak sama pernikahan kita. Perempuan yang gak punya kelebihan apa-apa dan mandul kayak kamu, cuma jadi beban hidupku aja. Tirta memotong daging steak itu, mengunyahnya sedetik, mengernyit karena alot, tapi menelan paksa dan melanjutkan bicaranya. Hari ini, detik ini juga, kita cerai. Ini surat kesepakatan cerainya. Cepat tanda tangan. Tirta menarik secari kertas dari saku dalamnya dengan ekspresi kemenangan absolut, lalu membantingnya ke atas meja kaca. Besok kamu harus angkat kaki dari sini. Kalau nggak punya tempat tinggal, balik aja sana ngemis ke kampung orang tuamu. Uang gono gini? Jangan harap aku ngasih sepeser pun. Malahan, harusnya kamu balikin semua uang yang udah kupakai buat ngasih makan kamu selama ini. Ia menyilangkan tangan, menatapku, menanti reaksi hancurku. Menunggu istrinya menangis bersimbah air mata dan bersujud memohon ampun di kakinya. Namun, aku tidak menangis. Aku hanya menarik napas panjang, dan menghembuskannya dengan tenang. Wah, kebetulan sekali, Mas Tirta.
Aku juga punya sesuatu yang mau kuberikan padamu. Hah? Apa? Kado. Udah kubilang gak perlu repot-repot. Aku meraih sebuah amplop putih besar yang sedari tadi kusembunyikan di kursi kosong di sebelahku, lalu dengan perlahan, aku meletakkannya tepat di atas surat cerai yang ia banting tadi. Apa ini? Silakan buka. Ini tanda terima kasih terbesarku atas semua kebaikan yang kamu lakukan selama ini. Tirta mengerutkan alisnya bingung, lalu merobek segel amplop itu. Detik saat ia menarik isi amplopnya, aku tidak melewatkan 1 milidetik pun momen di mana wajah penuh keangkuhan itu membeku inci demi inci. Dari dalam amplop, berjatuhan foto-foto dirinya yang sedang bergandengan tangan mesra dengan Yulia masuk ke hotel. Salinan kwitansi dokter kandungan, serta berlembar-lembar laporan mutasi rekening rahasia dan portofolio asetnya. Apa-apaan ini? Kenapa kamu bisa punya ini? Jari-jari Tirta mulai bergetar hebat. Perayaan ulang tahun mencampakkan istri malang yang ia skenariokan di kepalanya kini mulai runtuh berkeping-keping. Darah di wajah Tirta surut dengan sangat cepat hingga ia sepucat mayat. Senyum sombong yang sedari tadi melekat di wajahnya entah menguap kemana. Yang tersisa hanyalah kepanikan dan teror mendalam dari seseorang yang berhadapan dengan realita yang tak masuk akal. Ini apa? Detektif swasta? Kamu curiga sama aku dan nyawa orang buat? Dengan jari gemetar, Tirta memungut selembar foto di mana wajahnya dan Yulia keluar dari hotel tercetak dengan resolusi sangat jernih. Aku tidak curiga. Aku sudah yakin sepenuhnya, ucapku. Aku menyandarkan punggung ke kursi makan, menatapnya dengan sangat tenang. Sejak 2 tahun lalu, saat parfummu berubah, dan kamu mulai membawa ponselmu ke toilet. Tidak, lebih tepatnya, sejak 5 tahun lalu, saat kamu mulai merendahkanku secara terbuka sebagai perempuan tak berguna. Sejak saat itu, aku terus mengawasimu. Li, 5 tahun lalu? Dari selama itu kamu udah sadar? Jakun Tirta naik turun dengan kasar. Iya. Awalnya hanya firasat, tapi setiap kali kamu memaki dan merendahkanku, perasaanku padamu mati perlahan. Lalu aku memutuskan. Kalau kamu menganggapku alat yang bisa dibuang kapan saja, maka aku akan memperlakukanmu sebagai mesin ATM yang bisa kuperas habis-habisan. Aku menarik selembar grafik dari tumpukan kertas di depannya. Ini adalah mutasi rekening bank dan sekuritas saham yang kamu sembunyikan dariku, juga daftar pengeluaranmu untuk Yulia Siregar. Dinner di restoran mewah Senopati, tas branded, dan stroller 15 juta yang baru kamu beli kemarin. Aku memegang catatan sampai ke digit rupiah terakhir. Beraninya kamu bongkar-bongkar privasi dan laptopku. Ini pelanggaran hukum. Aku bakal laporin kamu ke polisi. Tirta meledak, meninju meja dengan kepalan tangannya. Saking kerasnya hantaman itu, gelas berisi wine palsu itu terjatuh. Cairan merah pekat tumpah mengotori taplak meja putih, seolah memberikan isyarat tentang masa depan berdarah yang menantinya. Lucu sekali ya, kataku sambil tersenyum sinis. Seorang pria yang memanfaatkan waktu saat istrinya sedang belanja untuk membawa masuk selingkuhannya ke rumah ini, duduk santai di sofanya, dan berencana merombak kamar kosong di lantai 2 untuk kamar bayi. Pria macam itu masih punya muka untuk bicara soal privasi kepadaku? Apa? Apa maksudmu? Gerakan Tirta terhenti seketika. Lihat ini. Aku menyalakan tabletku dan memutar sebuah video. Di layar, tampak Yulia sedang menghinaku di ruang keluarga, menyembunyikan anting di sofa, dan Tirta merangkulnya mesra. Suaranya terekam sangat jelas. "Pa, buruan suruh tante itu buang rongsokannya dari sini." Iya. Sama aku mah, dia nurut kayak anjing peliharaan kok." Mendengar suaranya sendiri menggema di ruang makan, mulut Tirta membuka dan menutup seperti ikan yang kehabisan oksigen, tak mampu mengucapkan satu patah kata pun. Rumah ini adalah harta gono gini kita. Membawa selingkuhan masuk ke sini, menghina harga diriku, dan merusak zona privasiku. Ini bukan sekadar selingkuh. Ini pelecehan psikologis terencana terhadap istri. Kata pengacara Yuda, hanya dengan bukti video ini saja, nilai tuntutan ganti rugimu akan meroket tajam, pengacara. Yuda? Kamu beneran sampai nyewa pengacara? Tentu saja, sudah lebih dari setahun aku menyiapkan semua ini untuk memastikan kehancuranmu secara total. Dan aku juga sudah memprediksi bahwa kamu akan melemparkan surat cerai ini tepat di hari ulang tahunmu. Aku menunjuk surat cerai yang basah terkena tumpahan wine. Surat cerai yang kamu siapkan itu cacat hukum. Tidak ada kesepakatan ganti rugi dan pembagian harta yang jelas, pengadilan tidak akan mengabulkannya. Tapi tenang saja, di dalam amplop itu, aku sudah menyiapkan draft gugatan cerai, dan tuntutan finansial yang benar untuk kau tanda tangani. Jangan bercanda. Siapa yang mau tanda tangan ginian? Aku masih punya Yulia.
Buat apa aku peduli sama perempuan gak ada manis-manisnya kayak kamu? Aku bakal hidup bahagia sama Yulia dan anakku. Aku gak bakal ngasih kamu sepeser pun. Tirta mati-matian menggertak. Tapi suaranya parau, dan di balik pupil matanya, kepanikan meledak-ledak. Bahagia? Aku menatapnya dengan sorot mata yang bahkan tidak menyisakan belas kasihan. Kamu itu halu ya? Kamu pikir karena kamu seorang manajer dengan gaji tinggi, kamu punya power untuk memanjakan selingkuhanmu selamanya? Dengar ya, Mas Tirta. Status sosial dan gajimu yang kamu banggakan itu besok pagi akan hilang tidak tersisa. Apa katamu? Perusahaan distributormu itu punya kode etik kepatuhan yang sangat ketat kan? Kalau direksi kantormu tahu salah satu manajernya berselingkuh dengan karyawan dari vendor penting, dan bahkan sampai menghamilinya. Kira-kira apa sanksinya ya? Saingan-sainganmu di kantor pasti akan sangat senang menggunakan peluru ini untuk menendangmu keluar. Wajah Tirta kini berubah sepucat tanah liat. Jangan bilang, kamu mau lapor ke kantorku? Kalau kamu lakuin itu, bukan cuma aku, kamu juga yang bakal mati kelaparan. Kamu itu hidup dari gajiku. Aku? Mengharapkan gajimu? Selembar 50 ribuan pun aku tidak sudi. Aku berdiri perlahan, memandang keluar jendela. Gemerlap lampu perumahan memantul dingin di mataku. Selama 5 tahun kamu menghinaku sebagai benalu dan kayu kering. Kamu pikir aku di rumah cuma diam nonton TV? Aku menggunakan skillku untuk menjalankan bisnis. Aset yang kubangun pakai keringatku sendiri sudah puluhan kali lipat lebih besar dari total pendapatanmu seumur hidup. Perempuan yang baru saja mau kamu buang ini, punya kekuatan finansial yang bahkan kalau kamu jungkir balik pun tidak akan bisa menyainginya. Apa? Apa maksudmu? Tirta kebingungan. Seolah-olah istri cupunya tiba-tiba berubah wujud menjadi monster raksasa tak dikenal. Otaknya benar-benar error menelan realita. Udah mulai paham, Mas Tirta? Selama ini, orang yang bermain rumah-rumahan denganmu bukanlah istri bodoh dan menyedihkan seperti yang kamu kira. Lawanmu adalah musuh terbesarmu, yang punya kemampuan untuk meremukkan karir dan hidupmu dari berbagai sudut. Aku menarik satu dokumen terakhir dari map dan menyodorkannya. Itu adalah sertifikat mutasi saldo dari salah satu bank pribadiku. Ketika Tirta melihat angka belasan miliar tertera di sana, rahangnya mulai gemetar bergemeretak. Ayo, silakan dilanjut makannya. Steaknya nanti keburu dingin. Oh, lupa ngasih tahu. Daging itu harganya 15.000 per 100 gram di keranjang diskon Superindo. Dan wine itu aku beli di minimarket seharga 50.000 perak, yang kumasukkan ke botol mahal. Sesuatu yang selama ini kau banggakan itu, hanyalah kemewahan palsu murahan. Aku tersenyum elegan, mengangkat gelasku yang kosong. Itu kemewahan tiruan yang sangat cocok untuk orang sepertimu. Nikmatilah perlahan. Karena ini akan jadi hidangan enak terakhir di sisa hidupmu. Keheningan mutlak menyelimuti ruang makan, hanya disela oleh napas Tirta yang memburu. Dengan tangan bergetar hebat, ia memegang kertas saldo bank itu. Jari-jarinya menghitung jumlah angka nol di sana, menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan tak percaya. Bohong. Ini pasti bohong kan? Mana mungkin kamu punya duit miliaran begini? Ini pasti editan Photoshop kan? Pasti begitu. Jeritan Tirta melengking, mencoba menyangkal teror yang menyerangnya. Itu asli, semuanya. Saat kamu berdesak-desakan di KRL setiap pagi, membentak bawahanmu di kantor, dan buang-buang uang dengan selingkuhanmu di malam hari, aku ada di rumah ini, melipat gandakan uangku dalam diam. Ya. Fee dari klien konsultansi luar negeri, dividen saham, dan valuasi usahaku. Jujur saja, angka di kertas itu masih hitungan kasar loh. Aku kembali duduk dengan anggun dan menyesap kopiku yang dingin. Usaha? Kapan? Kamu kan selalu di rumah. Kamu nyapu, nyuci, dan nungguin aku pulang. Iya, dan di sela-sela waktu itu, aku melayani klien dari seluruh dunia hanya lewat laptop. Padahal aku bilangnya ke kamu lagi googling resep masakan loh. Kamu kan gak pernah sekalipun mau dengar apa yang kukatakan. Makanya kamu gak peduli aku ngerjain apa di rumah. Tirta melorot dari kursinya hingga berlutut di lantai. Di dalam kepalanya, fakta bahwa istri yang selama ini ia perlakukan seperti pembantu rendahan ternyata berada di strata jauh di atasnya, menghantamnya seperti tsunami badai. Nggak mungkin. Berarti, pas aku beliin Yulia stroller 15 juta dan marah-marah narik jatah uang belanjamu. Kamu ngelihatin aku? Iya. Lucu sekali loh. Kamu menceramahiku soal uang, padahal membelikan selingkuhanmu stroller yang harganya bahkan gak ada seujung kuku dari omzetku sehari, sambil pasang muka sok kaya. Rasanya kayak lagi nonton sirkus monyet gratisan. Aku menghela napas panjang yang sengaja ku besar-besarkan. Tapi tenang saja Mas.
Tadi kamu yang nyodorin surat cerai duluan kan? Dan kamu bilang gak bakal ngasih aku uang gonogini sepeser pun. Nah, kata-kata itu akan kukembalikan padamu utuh-utuh. Alih-alih minta uangku, kamu yang bakal kubuat memuntahkan uang ganti rugi miliaran rupiah ke rekeningku. Tunggu dulu. Kamu punya uang sebanyak itu kan? Kalau gitu ngapain dipermasalahkan cuma karena aku selingkuh sedikit? Justru kalau mau cerai, aku berhak dapat setengah asetmu. Itu harta gonogini, hak bersama suami istri. Cahaya keserakahan yang menjijikkan mendadak muncul di mata Tirta. Dalam sekejap, ia melupakan posisinya yang sedang di ujung tanduk dan beralih memikirkan cara memeras hartaku. Inilah wujud asli yang paling rendahan dari pria ini, hal yang paling ingin kulihat. Harta gonogini? Sayang sekali, tapi logika hukummu tidak berlaku. Aku menatapnya tajam. Asetku ini dikategorikan sebagai harta bawaan dan hasil usaha spesifik pribadiku. Fakta bahwa kamu tidak pernah memberikan modal, tidak mendukung, bahkan selalu menghina pekerjaanku sebagai ibu rumah tangga leyeh-leyeh, sudah terekam rapi di semua voice recorder. Pengacara Yuda bilang kontribusimu terhadap asetku adalah 0, atau malah minus. Jadi, ini tidak masuk gonogini. Sebaliknya, saldo rekeningmu, reksadana, dan pesangonmu. Itu semua mutlak harta bersama dan akan dibagi 2, dipotong ganti rugi perselingkuhan. Brengsek. Aturan dari mana itu? Dari hukum yang mengatur pernikahan yang kau hancurkan kepercayaannya selama 5 tahun. Tiba-tiba, smartphone Tirta di atas meja bergetar hebat. Layarnya menyala, berkedip-kedip memberitahu ada panggilan masuk. Di layar tertera tulisan besar, Yulia. Wah, dari keluarga barumu tersayang. Katanya malam ini mau perayaan di Presidential Suite? Tirta memegang ponsel itu dengan tangan gemetar, tapi ia tak punya keberanian untuk menekan tombol hijau. Sini, biar aku yang angkat. Saat aku menjulurkan tangan, jangan. Jerit Tirta sambil menyembunyikan ponselnya. Tapi detik berikutnya, suara notifikasi WhatsApp bertubi-tubi berbunyi. Di layar notifikasi, muncul rentetan pesan Yulia yang penuh amarah. Pa, ini udah lewat jam check-in hotel tahu. Tante itu udah ditampar pakai surat cerai kan? Cepetan kesini. Dedek bayi nungguin loh. Cepet. Cepet. Dedek bayi, ya. Aku menatap tulisan itu dan perlahan berdiri. Mas Tirta, kamu pernah bilang begini ke Yulia kan? Aku bakal ngusir dia dari rumah biar dia gembel di jalanan. Tapi coba kamu lihat realitanya sekarang. Semua barangku di rumah ini sudah dipindahkan pagi tadi. Besok, jasa bersih-bersih akan datang, dan semua barangmu, bajumu, laptopmu, semuanya akan diangkut dan dibuang sebagai sampah. Hah? Apa maksudmu? Aku yang bayar cicilan rumah ini, sertifikatnya memang atas namamu, tapi DP, uang muka, 1 miliar rupiah waktu awal beli dulu, pakai uang siapa? Uang sumbangan dari ayahku sebagai hadiah pernikahan. Pengacara ayahku sudah melayangkan gugatan perdata untuk menarik kembali uang itu karena penipuan perkawinan. Kalau kamu nggak bisa bayar, bank akan menyita rumah ini, dan kamu resmi jadi gembel. Tirta berdiri mematung dengan mulut ternganga, seolah ia lupa cara bernapas. Dunianya jungkir balik dalam sekejap. Rumah yang ia pikir ia kuasai kini direbut. Istri yang ia rendahkan ternyata seorang miliarder. Selingkuhan yang ia cintai menunggunya dengan tangan hampa. Yulia cinta sama aku. Meskipun aku nggak punya uang, kami masih punya anak. Tirta meracau seperti kaset rusak, mengulang-ulang kalimat itu. Oh, ya. Apa benar dia mencintaimu? Atau dia cuma mencintai title manager dan uangmu? Jawabannya bakal ketahuan malam ini kan? Aku melemparkan kunci rumah bagianku ke atas meja dengan bunyi klak yang nyaring. Aku pergi dulu. Mulai malam ini, aku akan tidur nyenyak di apartemen baruku. Oh iya. Kalau kamu mau pergi nemuin Yulia, bawa tuh wine murahan dan steak obralannya. Dia pasti butuh asupan gizi yang banyak buat kehamilannya. Maya. Tunggu. Maya. Aku salah. Aku yang salah. Jangan cerai, ayo kita bicarain baik-baik. Aku bakal perbaiki semuanya. Tirta merangkak menahan kakiku, memohon padaku. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Aura manajer sombong yang selalu merendahkanku sudah hancur lebur tanpa sisa. Aku menendang tangannya dengan dingin dan melangkah ke pintu depan. Permainan rumah-rumahan kita selesai hari ini. Selamat tinggal, Mas Tirta. Jangan pernah menampakkan wajahmu lagi di depanku. Saat aku membuka pintu, udara malam yang sejuk menerpa wajahku. Dari belakang, jeritan putus asa Tirta, MAAAYAIAAA. Menggema keras. Tapi aku tidak menoleh sedikit pun dan langsung masuk ke taksi online yang sudah kupesan. Malam kehancuran ini baru saja dimulai.
Dan yang akan ia hadapi ke depannya, hanyalah jurang neraka tanpa jalan keluar. Taksi melaju menembus kemacetan malam Jakarta, jeritan suamiku lenyap ditelan jarak. Aku tiba di sebuah apartemen mewah di lantai atas kawasan Kuningan, dengan pemandangan kerlap-kerlip city light gedung pencakar langit. Ini adalah markas baruku. Saat aku melangkah masuk ke ruang tamu, barang-barangku sudah tertata rapi oleh jasa pengatur ruangan profesional yang kusewa. Ruangan itu dipenuhi pencahayaan indirek yang hangat, sangat bertolak belakang dengan rumah dingin di BSD tadi. Aku menghempaskan tubuh di sofa kulit yang empuk, akhirnya bisa mencekap rasa kebebasan untuk pertama kalinya. Namun, meski malam semakin larut, ponselku terus berdering tiada henti. Panggilan tak terjawab dari Tirta, dan nomor tak dikenal yang pasti milik Yulia, memberondong layar ponselku. Aku sengaja membiarkannya sebentar sambil memeriksa draft akhir dari pengacara Yuda. Baiklah, mari kita lemparkan bom pamungkasnya. Aku menekan tombol accept pada panggilan Yulia. Halo? Wah, akhirnya diangkat juga ya sama pelakor harta. Terdengar jeritan histeris Yulia dari ujung telepon. Aku udah denger dari papa. Kamu diam-diam nyembunyiin harta miliaran kan? Licik banget kamu. Serahin uang itu ke papa dan aku sekarang juga. Kami butuh uang itu buat ngerawat bayi kami. Luar biasa. Sudah terpojok di situasi seperti ini, otaknya masih saja berpikir untuk merampas harta orang lain. Yulia Siregar. Tenang sedikit. Daripada ngegas, bukannya kamu sekarang lagi sama papa? Oh maksudku, Mas Tirta, ya iyalah. Kami sekarang lagi di Presidential Suite. Papa lagi mandi. Tadi dia sampai hotel mukanya pucat pasti syok gara-gara kamu, makanya aku tenangin, tapi kalau dia nggak punya uang, aku yang repot. Aset yang kamu punya itu harta gono gini. Bakal kusuruh pengacaraku buat nyita semuanya dari kamu. Harta gono gini? Sedih sekali kamu gak paham hukum. Aku tertawa pelan. Lebih penting dari itu. Apakah Mas Tirta sudah menceritakan fakta penting itu kepadamu? Fakta apaan? Kalau aku ini perempuan yang dia pilih? Bukan. Tentang bayi yang ada di perutmu. Napas Yulia terdengar terhenti sejenak di ujung sana. Yulia. Kamu pamer di Instagram terus bilang kamu hamil anak papa, bahagia banget. Tapi, apa kamu yakin 100% itu anak Tirta? Ngomong apa sih lo? Ya iyalah. Jangan kurang ajar ya. Udah tua, cemburuan lagi. Suara Yulia melengking naik 1 oktav. Reaksi defensif klasik saat seseorang tersudut. Oh, masa? Tapi asal kamu tahu, Mas Tirta itu pernah periksa medis 4 tahun lalu loh, periksa medis. Dulu, saat dia terus menyalahkanku karena tidak bisa punya anak, aku memaksanya pergi ke klinik kesuburan. Waktu hasilnya keluar, dia marah-marah, gak mungkin aku cacat, dan menolak membuka amplopnya. Tapi aku yang membuka dan menyimpannya. Aku menggeser layar tabletku, mengirimkan sebuah dokumen PDF ke WhatsApp Tirta dan Yulia secara bersamaan. Yulia, aku baru saja mengirimkannya ke WhatsAppmu. Coba buka. Itu adalah hasil tes analisis sperma Tirta. Dia didiagnosis mengidap azoospermia berat, kondisi medis di mana tidak ada sperma dalam air mani. Secara medis, persentase dia bisa menghamili wanita secara alami itu hampir 0%. Itu data 4 tahun lalu, dan aku sudah mengonsultasikannya ke dokter spesialis lain baru-baru ini. Dengan gaya hidupnya yang hobi mabuk dan begadang, mustahil kondisinya membaik, yang ada malah makin parah. Terdengar suara sesuatu yang keras jatuh menghantam lantai dari seberang telepon. Diikuti keheningan yang panjang. Bohong. Ini bohong kan? Kamu malsuin dokumen ini kan buat ngehancurin aku? Kalau kamu anggap ini palsu, silakan bawa ke pengadilan untuk dites keasliannya. Dan lagi, Yulia. Kamu juga diam-diam sering check-in di hotel melati sama laki-laki muda lain kan saat Tirta sedang sibuk? Laporan detektifku punya foto full HD wajahmu masuk ke hotel transit sama berondongmu itu loh. Kamu mengincar title manager dan isi dompet Tirta. Lalu kebetulan kamu hamil dari entah benih laki-laki yang mana, dan kamu memanfaatkannya untuk menjebak Tirta agar ia membuang keluarganya dan membiayai hidupmu selamanya. Benar kan? Tiba-tiba, dari kejauhan di ujung telepon, terdengar jeritan melolong seorang pria. Yulia, apa-apaan ini? PDF apa ini? Bohong kan? Hasil medis ini bohong kan? Tirta rupanya sudah keluar dari kamar mandi dan mengecek ponselnya. Pepa. Enggak. Ini jebakan si tante tua itu. Dia yang jangan panggil gue papa. Di sini ada cap rumah sakitnya. Tanggalnya juga pas hari di mana gue dipaksa ke rumah sakit. Woi, Yulia. Lo bilang itu anak gue. Gara-gara itu gue buang Maya yang selama ini ngabdi sama gue. Gue buang istri gue demi lo, bangsat.
Teriakan Tirta benar-benar di luar nalar saking marahnya dan saking putus asanya. Tapi kalimat Maya yang selama ini ngabdi rupanya menyiram bensin ke api ego Yulia. Apa lo bilang? Lo sendiri yang bilang gue jauh lebih cantik dan mulus dari istri tua lo yang kayak kayu kering itu. Gue mau jalan sama lo karena lo banyak duitnya. Sekarang kalau lo jatuh miskin, dan ini bukan anak lo, ya ngapain gue sama lo? Balikin uang ganti rugi waktu gue nemenin lo jalan. Perang caci maki yang menyerupai neraka bocor terdengar jelas lewat telepon. Dua orang yang baru beberapa jam lalu bersumpah cinta sehidup semati dan merayakan kehamilan, hanya butuh satu lembar dokumen medis untuk berubah menjadi monster yang saling mencabik. Menjijikkan sekali, gumamku pelan. Mas Tirta, kedengaran gak? Kamu bilang 5 tahun denganku adalah aib terbesarmu. Padahal kenyataannya, saat-saat bersamaku itulah satu-satunya masa di mana ada orang yang menerimamu tanpa syarat. Tapi kamu memilih untuk membuangnya ke tong sampah dan tenggelam dalam kepalsuan. Inilah hasilnya. Ini kebahagiaan sejati yang kamu pilih sendiri. Maya. Mei. Gue harus gimana? Yulia nipu gue. Dia morotin gue buat selingkuhannya. Maya. Kumohon. Kasih aku kesempatan, biarin aku balik ke rumah. Tirta menangis tersedu-sedu merengek padaku lewat speaker telepon. Balik? Ngapain? Aku sekarang lagi di puncak kebahagiaanku. Oh ya, Yulia. Stroller 15 juta, makan malam mewah, dan semua biaya hotel yang dibayarkan Tirta untuk perselingkuhan kalian, akan kuhitung sebagai pemborosan sepihak, unjustified dissipation of marital assets, yang akan dipotong penuh dari jatah gonogini Tirta. Dan untuk gugatan ganti rugi perselingkuhan ke arahmu pribadi, besok pagi surat somasi dari pengacaraku akan tiba di kantormu dan rumah orang tuamu, selamat menunggu ya. Aku langsung menekan tombol merah, memblokir kedua nomor mereka, dan mematikan daya ponselku. Keheningan yang pekat dan elegan kembali memenuhi ruang apartemenku. Dari balik tirai, semburat oranye fajar mulai menyingsing di langit Jakarta. Rantai yang mengekang jiwaku selama 5 tahun ini akhirnya benar-benar hancur berkeping-keping. Yang akan mereka hadapi esok hari hanyalah neraka saling menyalahkan, utang yang menumpuk, dan lumpur kehancuran tanpa akhir. Nah, saatnya memulai hidupku yang sebenarnya. Aku bangkit, berjalan ke pantry baru, dan mulai menyeduh kopi. Aroma biji kopi segar yang digiling menyeruak, seolah menjadi parfum kebebasan yang menggelitik hidung. Fakta bahwa mereka saat ini sedang saling cekik di Hotel Presidential Suite, bagiku hanyalah remah-remah kejadian tak penting yang sudah tidak ada nilainya. Matahari pagi yang kulihat dari balkon lantai 40 ini jauh lebih jernih dan indah dari pagi manapun dalam hidupku. Aku menyalakan tabletku, membaca email beruntun dari pengacara Yuda yang menyatakan seluruh jebakan telah terpicu sempurna. Nah, bagaimana rasanya sarapan di neraka? Sementara itu, di sebuah hotel mewah di pusat Jakarta, sepasang pria dan wanita yang telah hancur moralnya berdiri kaku di bawah sorot matahari pagi. Tirta tidak tidur sedetik pun, matanya merah padam menatap Yulia dengan kebencian luar biasa. Jadi bener ya, anak di perut lo itu, bukan anak gue kan? Suara Tirta serak dan berat. Yulia yang semalam bersikap beringas kini pucat pasi dan gemetar ketakutan, ya mana aku tahu. Itu kan cuma kemungkinan. Tes itu udah 4 tahun yang lalu, siapa tahu sekarang sperma kamu udah normal. Jangan ngeles lo, Jalang. Udah ada bukti foto lo masuk hotel sama cowok lain. Maya itu, dia dari awal udah tahu semuanya. Dia tahu gue selingkuh, dia tahu lo manfaatin gue, dan dia nontonin kita dari kursi VVIP sambil ketawa. Tirta meninju dinding marmer hotel dengan beringas hingga tangannya berdarah. Gue buang Maya. Gue hina dia benalu. Gue panggil dia parasit yang gak bisa hidup tanpa gue. Gue tampar dia pakai surat cerai di hari ulang tahun gue sendiri. Tapi apa? Begitu gue pulang, barang-barangnya udah hilang, dan dia punya duit belasan miliar di rekeningnya. Sementara gue, yang sisa di gue cuma perselingkuhan palsu, utang gede, dan tuntutan hukum. Itu bukan salahku. Kalau kamu pinter dikit ngatur istri kamu, ini gak bakal terjadi. Yulia mencoba menyerang balik. Tepat saat itu, ponsel Yulia berdering keras. Di layarnya, tertera nama Pak Bambang, HRD Manager. Hah, Pak Bambang, kenapa pagi-pagi? Dengan tangan gemetar, Yulia mengangkat telepon itu. Dari seberang, terdengar suara dingin yang kejam. Saudari Yulia Siregar. Pagi ini juga, segera menghadap ke kantor pusat. Pihak direksi telah menerima laporan peluit, whistleblower, yang disertai bukti-bukti kuat. Hubungan tidak pantas Anda dengan manajer Tirta dari pihak klien, serta indikasi penerimaan gratifikasi dan markup dana operasional vendor untuk kepentingan pribadi. Anda sudah siap dengan konsekuensinya, bukan?
Ponsel itu merosot dari tangan Yulia, jatuh ke lantai berlapis karpet. Melalui pengacara Yuda, aku telah mengirimkan somasi dan laporan pelanggaran etika kepatuhan, Code of Conduct, ke HRD, dan Dewan Direksi kedua belah pihak secara bersamaan. Jika ini sekadar perselingkuhan biasa, mungkin HRD hanya akan memberi teguran tertulis. Tapi aku punya bukti kuat bahwa dinner mewah mereka menggunakan manipulasi uang klaim entertainment perusahaan yang direimburse secara ilegal. Ini adalah fraud korporat, dosa yang tak bisa diampuni dalam bisnis. Yul, ada apa? Tanya Tirta yang melihat wajah Yulia seputih kertas. Belum sempat Yulia menjawab, kini giliran ponsel Tirta yang berdering keras bagai lonceng kematian. Nama atasannya, Bapak Direktur, tertera di layar. Halo, Pak. Tirta. Kamu dilarang masuk kantor mulai hari ini. Komite Audit dan Etik sedang melakukan investigasi atas laporan fraud dan asusila. Kamu disekor sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pak, tunggu Pak. Tolong dengarkan penjelasan saya. Telepon ditutup sepihak. Wajah Tirta seketika kehilangan seluruh nyawanya, berubah abu-abu seperti abu rokok. Habis. Habis sudah. Ia jatuh berlutut di lantai hotel, menangis melolong seperti anak kecil. Manajer elit. Keluarga ideal. Selingkuhan muda nan cantik. Seluruh panggung sandiwara kebanggaan yang ia susun sendiri dengan arogansinya kini telah runtuh rata dengan tanah. Siang harinya, aku duduk berhadapan dengan pengacara Yuda di lounge hotel mewah di SCBD. Luar biasa, Bu Maya. Prediksi kita tepat sasaran. Pihak kantor suami Anda langsung menjatuhkan sanksi skorsing, dan kemungkinan besar akan berujung pada pemutusan hubungan kerja, PHK, tidak dengan hormat, atau disuruh mengundurkan diri agar tidak diperpanjang ke jalur pidana penipuan uang perusahaan. Saudari Yulia juga langsung di-PHK oleh vendornya, dan perusahaan sedang mempertimbangkan gugatan perdata ganti rugi padanya. Sesuai harapan, ucapku santai sambil menyesap Earl Grey tea. Tadi pagi, suami Anda terus mengirimi saya WhatsApp. Pengacara Yuda tersenyum masam sambil membuka laptopnya. Katanya, Pak, tolong sampaikan permohonan maaf saya pada Maya. Beri saya satu kesempatan lagi. Saya nggak bisa hidup tanpa Maya. Soal aset miliaran itu, saya janji nggak akan sentuh. Biarkan saya hidup mendampinginya. Sungguh menggelikan. Sudah terlambat, balasku dingin. Untuk draft tuntutan ganti rugi dan pembagian aset, dia tidak punya hak untuk menolak. Kalau dia nekat membawanya ke pengadilan, seluruh rekening gelapnya akan disita, dan dia benar-benar akan ditendang keluar hanya dengan pakaian yang menempel di badannya. Tepat. Oh ya, apa Anda ingat kata-kata yang pernah ia ucapkan pada Anda? Tentu saja. Mati kelaparan aja kamu di pinggir jalan. Kalimat itu akan kukembalikan padanya dengan pita yang indah. Aku mengambil sebuah foto dari dalam tas. Itu adalah foto senyum kami berdua di awal pernikahan, 5 tahun lalu. Tanpa keraguan sedikit pun, aku menyobek foto itu menjadi serpihan kecil dan membuangnya ke asbak lounge. Tidak ada penyesalan. Tidak ada sisa cinta. Hatiku sudah mati di hari ia memanggilku benalu. Yang ada di sini sekarang hanyalah aku yang baru, yang melangkah dengan kaki dan sayapku sendiri. Kemenangan sesungguhnya bukan sekadar menghancurkannya secara finansial, tapi membiarkan mereka hidup dalam penyesalan abadi sementara aku terbang tinggi dan melupakan eksistensi mereka. Pak Yuda, untuk urusan administratif persidangan, saya serahkan sepenuhnya pada Bapak. Minggu depan, saya akan pergi ke Eropa untuk liburan sekaligus bisnis trip panjang. Baik, Bu Maya. Selamat menikmati lembaran baru Anda. Aku berdiri dan melangkah keluar menuju lobi yang bermandikan cahaya matahari siang Jakarta. Bahwa mantan suamiku dan selingkuhannya saat ini sedang saling gigit di kubangan lumpur. Bagiku itu sama tidak pentingnya dengan debu jalanan. Pertarunganku berakhir dengan kemenangan absolut. Setahun telah berlalu sejak penyerahan surat cerai itu. Musim kemarau berganti hujan, dan Jakarta kembali panas dengan polusi yang mulai berkurang di akhir pekan. Saat ini, aku sedang duduk di sebuah kafe asri yang menghadap ke sebuah taman rindang di kawasan Menteng. Di tanganku, terdapat kontrak proyek bisnis berskala internasional yang baru saja disepakati, dan email pujian dari mitra investasiku di Singapura. Nilai proyek ini sangat masif, jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh seorang Tirta. Bayang-bayang Maya si ibu rumah tangga penurut sudah sirna sepenuhnya. Aku berdiri di atas kakiku sendiri, diakui oleh dunia dengan namaku sendiri. Silakan, kafe latenya, Kak, sapa pelayan dengan ramah. Terima kasih, balasku tersenyum. Tepat saat itu, sudut mataku menangkap siluet punggung yang sangat familiar namun tampak sangat kumal dan menyedihkan. Di sebuah bangku taman di seberang kafe,
Duduk seorang pria parubaya mengenakan jaket lusuh yang bentuknya sudah melar. Rambutnya gondrong tak terurus dan dipenuhi uban. Ia sedang mengunyah roti tawar murahan dari minimarket sambil menatap kosong ke depan. Yang paling mencolok adalah matanya, mata yang benar-benar kehilangan cahaya kehidupan. Teror keputusasaan terpancar jelas dari sana. Itu adalah Tirta. Mantan suamiku. Sisa-sisa bayangan manajer elit yang dulu sombong sama sekali tidak berbekas. Dari informasi yang kudengar selintas lewat pengacaraku dulu, setelah dipecat dengan tidak hormat, Tirta tak bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan manapun karena reputasi skandal pelanggaran compliance dan kasus perselingkuhannya sudah masuk blacklist HRD di industri tersebut. Kini ia bertahan hidup sebagai pekerja kasar harian lepas. Karena harus membayar cicilan utang ganti rugi kepadaku dan kepada perusahaannya yang lama, serta dikejar debt collector untuk melunasi sisa KPR rumah yang disita, hidupnya tak lebih dari gali lubang tutup lubang di ambang kehancuran. Tiba-tiba, dari pintu masuk taman, muncul seorang wanita muda sedang mendorong stroller bayi. Melihat itu, tubuh Tirta tersentak hebat. Ia menatap tajam ibu dan anak itu seolah matanya akan bolong. Ekspresinya adalah percampuran antara penyesalan yang membakar dada dan kerinduan akan masa lalu yang tak mungkin kembali. Apa yang dibuang oleh Tirta bukanlah sekadar seorang istri. Ia membuang kesetiaan, hati seorang manusia yang siap mendampinginya di kala susah, dan kedamaian hidup yang nyata. Ia meracuni itu semua dengan tangannya sendiri, menginjak-injaknya, lalu membuangnya ke tempat sampah demi ilusi sesaat. Sementara Yulia, nasibnya pun tak jauh berbeda. Berondong yang ia banggakan itu ternyata kabur meninggalkannya begitu tahu Yulia terlilit utang ganti rugi ratusan juta. Yulia melahirkan tanpa suami, kembali menumpang di rumah orang tuanya di pinggiran kota, sementara setiap bulan gajinya, ia kini bekerja sebagai sales kontrak, dipotong otomatis oleh pengadilan untuk membayar utang ganti rugi kepadaku. Jari-jarinya yang dulu sibuk pamer flexing di Instagram, kini gemetar menghitung sisa recehan untuk beli susu formula murahan, wajah cantiknya layu dimakan stres. Aku menyesap kafe lateku perlahan. Kalau aku yang dulu melihat pemandangan Tirta di taman itu, mungkin aku akan merasa kasihan, atau justru merasa puas yang meledak-ledak. Tapi anehnya, hatiku benar-benar kosong. Ia bukan lagi siapa-siapa, hanya bagian dari pemandangan latar belakang yang lewat. Segala emosi yang kumiliki padanya sudah terbakar habis menjadi abu di malam aku meletakkan surat cerai itu. Nah, saatnya jalan. Aku menyimpan tabletku ke dalam tas kulit Hermes dan bangkit berdiri. Setelah ini, aku ada meeting proyek besar, lalu makan malam di restoran fine dining bersama sahabat-sahabat lamaku. Buku agendaku dipenuhi harapan dan nama orang-orang yang membutuhkanku. Saat keluar dari kafe, aku melirik sekilas ke arah pria di bangku taman itu. Ia masih duduk meratap, menatap sedih punggung keluarga orang lain yang tak ada hubungannya dengan dirinya. Tirta mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya meratapi dosa, diiringi malam-malam sepi yang perlahan menggerogoti kewarasannya, rumah yang sedingin es. Meja makan yang bisu. 5 tahun di mana ia memaki dan merendahkanku tanpa pernah mau tahu siapa aku sebenarnya. Namun, waktu penderitaan itu justru menempaku menjadi pedang baja yang tak terkalahkan. Sambil berpura-pura menjadi istri tak berguna, aku merajut sayapku dan mengasah taringku. Andai saja saat itu ia memberiku sedikit saja rasa hormat, mendengarkan ceritaku, hari ini orang yang berdiri di sampingnya dengan senyum dan kekayaan belasan miliar ini adalah diriku, tapi dia tidak memilih jalan itu. Ia memilih menelan racun bernama perselingkuhan dan menginjak bongkahan emas di depan matanya. Itulah ending dari hidup yang ia pilih sendiri. Aku melangkah dengan ringan di bawah hangatnya sinar matahari Jakarta. Angin semilir menyibak rambutku. Dulu, kesunyian dalam rumah tangga itu sangat menyiksaku. Malam-malam di mana aku harus menahan sakit sendirian terasa seolah tak berujung. Tapi kesunyianku saat ini sangatlah nyaman. Kebebasan mutlak yang kuraih dengan kedua tanganku. Pernikahan yang rusak, kadang bisa diakhiri dalam keheningan. Aku berbicara pada diriku di masa lalu. Tidak perlu berteriak. Tidak perlu menangis histeris. Cukup siapkan segalanya dalam diam, tersenyum, dan asap pisaumu setajam mungkin. Dengan begitu, fajar yang sesungguhnya pasti akan datang. Di belakangku, tidak ada lagi suara yang memanggil atau menahanku. Di depanku, terbentang jalan baru yang putih bersih dan tak berujung. Tanpa menoleh sekalipun, aku melangkah maju dan melebur ke dalam cahaya masa depan.